我要你把一切都说清楚。少说废话！是。Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pendekar Berkekuatan Es. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pangeran bernama Kazuo yang berasal dari klan es, yang saat ini berada di hamparan salju dan sedang bermain dengan seekor singa es miliknya. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang merupakan utusan dari kerajaan es. Ia pun memberitahukan kepada sang pangeran untuk segera kembali ke istana, karena saat ini kaisar dan ratu es sedang menunggunya untuk merayakan pesta ulang tahunnya tersebut. Namun sang pangeran mengatakan jika ia akan kembali ke istana setelah menemukan Yikong yang saat ini sedang bermain di ujung hutan kabut salju yang tak jauh dari sini. Di saat berada di hutan kabut salju tersebut, sang pangeran pun menemukan seorang nenek tua yang merupakan penjaga di wilayah ini. Lalu sang pangeran memberitahukan jika kedatangannya saat ini sedang mencari Yikong, dan sang nenek pun memberikan petunjuk arah jika Yikong berada di ujung sana. Dengan waktu bersamaan, Yikong ternyata sedang dikejar oleh teman-temannya, yang dimana ia diejek dan diperlakukan tidak baik dikarenakan Yikong sejak lahir tidak memiliki kekuatan, sehingga Kazuo yang menemukannya langsung membantunya dari kejauhan. Yikong ini merupakan adik tiri dari Kazuo, namun Kazuo sudah menganggapnya sebagai adik kandungnya sendiri. Lalu ia pun menghibur dan membujuk Yikong untuk ikut bersamanya kembali ke istana, karena saat ini istana akan merayakan acara ulang tahunnya. Sementara di bumi terlihat seorang wanita bernama Liluo yang merupakan penjaga bumi, sekaligus ditugaskan untuk menjaga perdamaian antara dunia manusia dengan dunia roh. Oleh karena itu, ia selalu berkomunikasi dengan klan esnya. Sesampainya di istana, sang pangeran pun disambut oleh para prajurit dan para tamu yang telah datang. Bahkan ratu dari klan Duyung bersama putrinya yang bernama Putri Lang pun menghadiri acara tersebut. Dan seketika Putri Lang pun terpana melihat ketampanan sang pangeran. Tak lama kemudian di dalam istana terlihat sang kaisar dan ratu es tiba di aula. Bahkan terlihat ibu dari Yikong bernama Lianji yang merupakan selir dari kaisar es, yang tak senang melihat Kazuo hidup bahagia. Kaisar es yang hidupnya tak akan lama lagi karena mengingat usianya yang sudah tua. Ia pun mengatakan di hadapan para tamu dan para prajurit klan esnya jika ia berkeinginan suatu saat nanti Kazuo menjadi pewaris tahtanya. Namun di tengah pembicaraan tersebut tiba-tiba Shinju telah tiba di sana, yang merupakan pangeran dari klan api. Dengan melihatnya Kaisar es merasa terkejut karena klan api sama sekali tidak diundang dalam acara ini. Kemudian Shinju memberikan sebuah hadiah kepada Kazuo, yang ternyata isi dari hadiah tersebut merupakan sebuah tantangan untuk bertarung, untuk membuktikan siapa yang paling terkuat di antara mereka. Dan sebagai pangeran tentunya Kazuo memandang hormat Shinju sebagai tamunya dan memenuhi keinginannya untuk melakukan pertarungan tersebut. Yang dimana jika salah satu di antara mereka berhasil mencairkan es di danau tersebut, maka itu pemenangnya. Hingga pada akhirnya Kazuo berhasil mencairkan danau tersebut terlebih dahulu dan memenangkan pertarungan ini. Shinju yang mendengar hal tersebut dengan segera ia pun langsung meninggalkan istana klan es. Singkatnya beberapa hari kemudian terlihat Kazuo bersama Yikong sedang berada di hamparan es, dan di sini Kazuo memberitahukan kepada Yikong jika sebenarnya ia tidak ingin menjadi seorang kaisar nantinya, karena ia lebih menginginkan kebebasan berkelana layaknya seperti burung yang berada di atas sana.
Dengan waktu bersamaan di bumi, terlihat sang jenderal memberitahukan kepada Li Luo jika saat ini Kazuo telah mengirimkan sebuah pesan kepadanya dengan menggunakan burung hantu pembawa pesan. Dengan mendengar kabar tersebut membuat Li Luo sangatlah senang karena bisa kembali berkomunikasi dengan sang pangeran. 回复卡索王子啦。 Ternyata Li Luo ini merupakan utusan sekaligus dipilih oleh sang pangeran untuk menjaga perdamaian di istana kekaisaran klan Es. Namun di tengah perbincangan mereka tiba-tiba kuda milik Li Luo justru menyerang burung hantu tersebut, membuat komunikasi mereka terhenti. Sedangkan Shinju saat ini sedang berada di hutan kabut salju untuk menghancurkan makam Bila Es yang merupakan inti dari kekuatan klan Es. Namun rencananya tersebut diketahui oleh para penjaga klan Es yang membuat Shinju harus membunuh mereka semua. Dengan bersamaan Putri Lang juga berada di hutan tersebut untuk mencari keberadaan Kazuo. Namun di dalam perjalanannya tiba-tiba ia diserang oleh beberapa burung sehingga Pangeran Shinju yang masih di sana mengetahui hal itu dan langsung menolongnya. Akan tetapi, ternyata Pangeran Shinju memiliki niat yang tidak baik terhadap Putri Lang dengan meminta untuk melayaninya. Beruntungnya Kazuo dan Yukong berhasil menemukan Putri Lang dan menyelamatkannya sehingga pertarungan pun terjadi. Dan terlihat Yukong yang tidak ingin melihat kakak tirinya terbunuh di tangan Shinju dengan rasa percaya diri mencoba menahan serangan pedangnya sehingga dari sinilah kekuatan sesungguhnya milik Yukong tiba-tiba muncul. Singkatnya Shinju yang tidak sadarkan diri langsung dibawa ke dalam istana agar mendapatkan pertolongan. Namun ternyata Suanta yang merupakan prajurit pemilik kekuatan pengobatan tak mampu menyembuhkan luka Pangeran Shinju. Sehingga hal tersebut memicu kekacauan di dalam istana. Terlihat sang ibu Yukong yang merupakan selir kerajaan Esta mau melihat anaknya tersebut dihukum. Karena yang ia ketahui selama ini Yukong tidak memiliki kekuatan apalagi melawan dan bahkan membunuh seseorang. Maka dari itu Kazuo yang tidak ingin melihat permasalahan ini semakin rumit. Ia pun meminta pada sang kaisar untuk menghukum dirinya. Namun Yukong yang merasa bersalah karena memang itu perbuatannya. Ia juga mengakui bahwa dirinya lah yang menyerang Shinju sampai terluka parah. Oleh karena itu, sang kaisar klan Es yang bijaksana dan tak ingin berpihak di salah satu pihak, ia pun menyuruh pasukan istana untuk memanjarakan Kazuo dan Yukong sampai Pangeran Api tersadar kembali. Sementara di tempat kerajaan Istana Api, terlihat Kaisar Api sangatlah marah kepada kerajaan klan Es karena saat ini ia melihat salah satu lentera api istananya berkedip yang menandakan bahwa putranya yaitu Shinju sedang sekarat. Dengan bersamaan Shinju yang sedang terbaring beristirahat di dalam kamar milik kerajaan klan Es, tiba-tiba muncul asap hitam yang langsung menyerap seluruh kekuatan Shinju dan bahkan membunuhnya. Sehingga Kaisar Api yang mengetahui bahwa putranya telah tewas tanpa pikir panjang langsung memerintahkan seluruh pasukan klan apinya untuk menyerang klan Es yang merupakan pelaku dari pembunuh anaknya tersebut. Bahkan sang jenderal penjaga perdamaian pun mengetahui hal itu dari salah satu utusan yang memberitahukan jika saat ini Kaisar Api beserta pasukannya sedang menuju ke kerajaan Es. Dan sang jenderal yang mendengarkan kabar tersebut, ia pun memutuskan untuk melakukan pelacakan bersama pasukannya ke dalam hutan kabut salju. Setibanya di dalam hutan, sang jenderal juga melihat sebuah cahaya merah di makam Bila Es. Karena kemampuannya yang hebat, sang jenderal bisa melihat kejadian yang sebelumnya, di mana Pangeran Shinju dengan sengaja meletakkan api suci yang menghancurkan sumber kekuatan Istana Es agar mempermudah mengalahkan semua pasukan klan Es. Sang jenderal yang melihat hal tersebut, ia berjuang sekuat tenaga untuk menghancurkan api suci tersebut, namun kekuatan tak mampu untuk menghancurkannya. Li Luo yang penasaran dan ingin membantu sang jenderal, ia dengan tak sengaja menyentuh dinding makam Bila Es tersebut yang seketika runtuh tak tersisa. Sedangkan Kaisar Api dan pasukannya mulai menuju ke sebuah danau untuk melancarkan serangannya. Dan Kaisar Es yang sudah mengetahui hal itu tentunya tak akan tinggal diam. Bahkan Kaisar Es membawa Kazuo sebagai tawanan untuk meredam amarah Kaisar Api. Namun di sini Kaisar Api tetap akan membalaskan dendam atas kematian Shinju. Ibu Selir yang mengetahui bahwa anaknya akan dijadikan tawanan, ia pun meminta pada Kaisar Es untuk tak menyerahkan Yukong pada Kaisar Api, sehingga perang pun terjadi.
Namun di tengah pertarungan tiba-tiba Kaisar Api menarik mundur pasukannya. Lalu Kaisar Api mengirimkan sebuah sinyal kepada kekasih lamanya yang tak lain adalah Selir Lianji. Selir Lianji yang mengetahui hal tersebut ia pun langsung bergegas untuk menemui Kaisar Api di sebuah markas rahasia. Dengan waktu bersamaan di ujung danau, terlihat Selir Lianji mengeluarkan kekuatannya membuka gerbang menuju tempat rahasia untuk bertemu dengan Kaisar Api. Lalu Kaisar Api menyuruh Selir Lianji untuk mencari titik kelemahan pangeran dan putri dari klan es agar bisa mengalahkan mereka dan merebut istana es. Yang ternyata Li Luo berada di sana dan mendengarkan percakapan mereka. Namun di sini ia masih belum mengetahui siapa orang pengkhianat dari klan es tersebut. 你想清楚。 Sedangkan di dalam istana Kaisar Es memberitahukan semua pasukannya termasuk Jenderal Penjaga Bumi bahwa inti kekuatan istana Es telah melemah. Hal tersebut diakibatkan makam Bila Es telah rusak. Jika hal tersebut secara terus-menerus diabaikan maka istana klan Es akan menghilang dan musnah. Yang ternyata makam Bila Es merupakan peninggalan para leluhurnya yang merupakan simbol inti dari kekuatan yang menjadikan es selama beribu-ribu tahun tak dapat mencair. Lalu Kaisar Es memberitahukan cara untuk memperbaiki makam Bila Es dengan batu kristal. Namun legenda mengatakan bahwa batu kristal tidaklah mudah untuk didapatkan karena dari batu kristal tersebut terletak di beberapa tempat. Mendengar hal itu, Swanta kemudian mengajukan solusi lain pada sang kaisar, yaitu untuk membangkitkan pedang legendaris pelahap dewa yang merupakan pedang iblis yang paling terkuat di dunia yang disegel oleh para leluhur terdahulu. Di saat itulah Hikong datang dan bersedia untuk membangkitkan dan mengambil pedang pelahap dewa dengan mengatakan di hadapan sang kaisar bahwa ia bersedia mengorbankan nyawanya demi keselamatan klan esnya. 大师， Singkatnya keesokan harinya, sampailah Hikong dan pasukan istana di depan goa tak berujung. Dan di saat di dalam goa tentunya Hikong harus melewati beberapa rintangan yang tidak mudah untuk dilewati. Sementara di tempat lain, terlihat Li Luo yang berhasil selamat dan segera menuju ke istana es. Namun secara tiba-tiba dirinya dihadang oleh para pasukan Kaisar Api. Dengan kepintaran dan kecerdasannya ia pun berhasil pergi dari sana. Dengan waktu bersamaan di dalam istana, terlihat Selir Lianji mencoba berkomunikasi dengan Kaisar Api dengan memberitahukan kelemahan para pangeran dan putri klan es, sehingga Kaisar Api langsung memerintahkan kedua anaknya yaitu Yanda dan Yancheng untuk menyerang dan membunuh anak-anak dari Kaisar Es tersebut. Yang ternyata titik kekuatan para pangeran dan putri klan es terletak pada perhiasan manik-manik yang mereka pakai, di mana perhiasan tersebut merupakan pemberian dari leluhur mereka yang memiliki kekuatan hebat. Dengan melihat hal itu, sang Kaisar Es tentunya sangatlah terkejut karena rahasia inti kekuatan para putra dan putrinya berhasil diketahui oleh Kaisar Api. Tak lama kemudian Kaisar Api dan pasukannya pun datang di hadapan mereka yang seketika memusnahkan kelima pangeran dan putri Kaisar Es. Dengan melihat hal itu, Kaisar Es pun sangatlah marah sehingga pertarungan dua kaisar terkuat pun tak dapat dihindarkan. Bahkan akibat dahsyatnya yang dikeluarkan dari gesekan kedua pedang mereka membuat seluruh pasukan menjadi terluka. Sementara pertarungan antara dua kaisar ini dimenangkan oleh Kaisar Api dikarenakan kekuatan makam Bila Es belum membaik yang merupakan sumber kekuatan klan Es, sehingga Kaisar Es dan pasukannya pun kalah. Dengan waktu bersamaan, terlihat Hikong berjuang sekuat tenaga melewati segala tantangan di dalam goa tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun telah menemukan keberadaan pedang legendaris tersebut yang telah disegel. Namun usahanya sia-sia karena kekuatannya belum cukup untuk mencabut pedang itu. Bahkan Kasuo beserta sang jenderal juga telah sampai di sana. Namun usaha mereka sia-sia dikarenakan tempat tersebut seketika akan runtuh, yang membuat mereka semua harus pergi dari tempat tersebut dan kembali ke istana. Namun sesampainya di dalam istana, Kasuo sangatlah terkejut di saat melihat istana es telah diporak-porandakan oleh burung api. Bahkan ia mengetahui bahwa kelima saudaranya telah dibunuh oleh Kaisar Api yang membuatnya sangatlah marah.
Hingga pada akhirnya Kazuo bersama Ikong dan sang jenderal pergi menyelamatkan diri, meninggalkan istana es. Namun hal tersebut berhasil diketahui oleh para pasukan Kaisar Api yang membuat sang jenderal menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana, sedangkan dirinya akan bertarung melawan pasukan di hadapannya ini. Akan tetapi, tak lama kemudian datanglah Yanda dan Yancheng yang langsung menyerang mereka. Bahkan Yancheng yang tidak ingin melihat mereka selamat, ia pun memutuskan untuk menghancurkan jembatan menggunakan kekuatan apinya yang membuat Kazuo dan Yikong jatuh ke dalam jurang. Kemudian di dalam istana terlihat Kaisar Api memanfaatkan kesempatan ini sebagai bahan pertukaran agar mendapatkan informasi keberadaan 6 kristal. Namun Kaisar Es tak akan memberitahukan tempat tersebut, membuat kedua anaknya pun diancam akan dibunuh oleh Kaisar Api. Sang Ratu Es yang tidak ingin melihat kembali anaknya dibunuh, ia pun langsung memberitahukan lokasi ke-6 kristal tersebut. Dengan waktu bersamaan Kazuo yang tergeletak tak berdaya, ia pun bermimpi bertemu dengan sang nenek yang di dalam hutan kabut salju yang sudah diselimuti dengan api. Sang nenek kemudian memberitahukan Kazuo untuk tetap hidup agar bisa menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan klan es di bawah kendali Kaisar Api. Ketika tersadar Kazuo yang melihat Ikong merintih kesakitan, ia pun segera membawanya di sebuah tempat agar dapat menemukan ahli spiritual yang bisa menyembuhkan luka adiknya tersebut. Sesampainya di alam bumi, Kazuo menjadi bahan perhatian oleh para penduduk karena dianggap sebagai makhluk yang aneh. Oleh karena itu ia pun merubah penampilannya agar bisa menemukan tabib untuk menyembuhkan luka Ikong. Hingga pada akhirnya ia pun bertemu dengan salah satu sang tabib. Namun sang tabib memberitahukan bahwa sakit yang diderita oleh adiknya tersebut merupakan sakit yang belum pernah ia tangani. Karena di dalam tubuh Ikong terdapat aliran kekuatan api dan es yang membuat tubuhnya tak bisa dikontrol, sehingga sang tabib memberitahukan petunjuk jika di Gunung Gaib terdapat klan tabib yang handal yang kemungkinan besar bisa menyembuhkan sakit milik Yikong dikarenakan mereka memiliki batu kristal. Sementara saat ini Li Luo yang tak sengaja menemukan sang jenderal yang tergeletak tak berdaya. Di sini sang jenderal yang sekarat mengatakan kepada Li Luo untuk selalu menjaga Kazuo. Sedangkan Kazuo yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Gaib tiba-tiba dihadang oleh Yanda, dan dikarenakan tenaga dalamnya belum sepenuhnya kembali, Kazuo pun dengan sangatlah mudah dikalahkannya. Di saat terdesak datanglah Li Luo menyelamatkan Kazuo dan Yikong. Akan tetapi di saat akan pergi senjata Yanda berhasil menjerat Yikong yang langsung jatuh dan ditangkap olehnya. Kazuo yang khawatir akan menyelamatkan Yikong, ia pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun hal tersebut dihalangi Li Luo karena saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melawan para pasukan Kaisar Api karena kekuatan milik Kazuo sedang melemah. Terlihat Yikong yang telah ditawan dan dijaga ketat oleh para pasukan Kaisar Api di dalam markas. Hal tersebut bertujuan untuk memancing agar Kazuo dapat dengan mudah mereka tangkap. Kazuo yang baru sadar dari pingsannya dengan seketika ingat akan Yikong. Dari sinilah sang pangeran mencoba mengeluarkan tenaga dalamnya dan terlihat tenaga dalam Kazuo berhasil pulih kembali. Yang kemudian datanglah Li Luo dengan memberikan bunga pada sang pangeran, yang dimana bunga tersebut merupakan sumber energi makanan bagi para dewa. Setelah itu Li Luo mengajak sang pangeran untuk berkeliling desa sambil mengatur strategi untuk mengambil alih istana es di tangan Kaisar Api. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah mantra mimpi dengan merekam kejadian yang sebelumnya menimpa klan es. Kazuo yang sangat marah melihat Yikong disandra. Ia pun langsung melacak tempat keberadaan markas Yanda tersebut. Di dalam penjara terlihat tiba-tiba mengeluarkan sihir es dan apinya yang membuat dirinya hilang kendali dan menghancurkan penjara tersebut. Setelah kepergian Yikong, tibalah Kazuo di dalam markas Yanda yang langsung menghancurkan semua pasukan yang menghalangi langkahnya itu. Bahkan Kazuo berhasil mengalahkan dan membekukan tangan Yanda dengan kekuatan esnya. Yanda yang merasa terdesak pada akhirnya menuruti perkataan Kazuo untuk mengembalikan Yikong padanya.
Namun ternyata Kazuo terkena teknik ilusi yang membuatnya terkurung dengan kekuatan api milik Yanda. Hingga pada akhirnya Lelouo datang yang langsung menyerang Yanda dengan senjata miliknya, yang membuat Yanda melepaskan kembali penjara api yang menjerat Kazuo tersebut. Sang pangeran yang berhasil selamat ia pun dengan segera mengajak Lelouo untuk kabur dari dalam markas Putri Api. Dan benar saja tak berselang lama Putri Api bersama pasukannya berusaha keras mengejar dan menangkap kembali Kazuo. Namun perhatian Yanda dan pasukannya menuju beralih pada bola api yang secara tiba-tiba mengejutkan mereka. Karena penasaran Yanda dengan seketika mengayunkan senjata rantainya ke arah danau yang dangkal. Yanda yang merasa bahwa orang tersebut bukanlah targetnya. Namun karena penasaran dengan orang yang baru ia dapatkan, Yanda memutuskan untuk membawanya ke dalam markas. Sementara di tempat lain terlihat Kazuo termenung sambil memainkan seruling esnya. Di sini Lelouo mencoba untuk menghiburnya agar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Lelouo juga memberitahukan Kazuo untuk segera pergi ke gunung gaib keberadaan para klan tabib agar bisa menemukan Yikong dan batu kristal es yang pertama. Hingga tak lama kemudian malam pun tiba. Terlihat Yanda di dalam markas mulai terpesona dengan ketampanan orang yang baru ia dapatkan ini. Di mana pemuda tersebut tak lain adalah Yikong yang bereinkarnasi menjadi pemuda tampan. Karena efek dari ledakan bola api sebelumnya. Bahkan sakit di dalam tubuhnya pun mulai membaik. Namun di sini Yikong tetap ingat akan misinya bersama sang kakak. Dengan menyembunyikan identitas aslinya agar tak diketahui oleh putri Kaisar Api ini. Dan dikarenakan tak ingin melepaskan pemuda ini, Yanda pun menjadikan pemuda tersebut sebagai budaknya untuk mengikuti segala perintah yang ia berikan. Tak lama kemudian Yanda mendapatkan informasi jika Kaisar Api sangatlah marah kepadanya karena dirinya tak berhasil menangkap Pangeran Kazuo dan Yikong. Oleh karena itu sebagai ganti dari kemarahannya, Kaisar Api mengutus putrinya untuk segera menemukan batu kristal yang berada di klan tabib di bawah gunung gaib. Singkatnya esok hari pun tiba. Terlihat Kazuo dan Lelouo bergegas menuju keberadaan klan tabib hingga sampailah mereka di sana. Namun ternyata Yanda dan pasukannya juga sudah sampai di dalam markas ketua klan tabib. Bahkan Yanda menjelaskan maksud kedatangannya pada ketua klan tabib untuk memberikan batu kristal yang pertama padanya. Sang ketua yang mendengarkan keinginan putri Kaisar Api seketika tertawa dengan mengatakan bahwa klannya tak memegang batu kristal dan menganggap bahwa batu kristal hanyalah cerita legenda. Namun Yanda yang cerdik tentunya tak mau tertipu oleh ketua klan tabib sehingga ia memutuskan untuk tinggal di dalam klannya beberapa hari ini. Dengan waktu bersamaan terlihat seorang pendekar wanita yang bernama Yusen, merupakan wanita yang memiliki kemampuan spiritual yang kuat untuk menyembuhkan dan meracuni tanpa harus menyentuh musuhnya. Sedangkan di dalam markas, sang ketua memerintahkan putranya yang bernama Huang Tuo yang memiliki kemampuan dalam bidang peracikan obat-obatan. Di sini sang ketua memaksa putranya untuk menikah dengan salah satu putri terkaya dari keluarga Yue. Sang ketua memperjodohkan mereka agar keluarganya menjadi lebih makmur dan sejahtera. Namun karena Huang Tuo tidak menyukai Nona Yue, ia memilih untuk kabur daripada menikah dengan orang yang tak ia cintai. Sang ketua yang mengetahui bahwa putranya telah kabur, ia pun menyuruh semua pasukannya untuk segera menemukan putranya tersebut. Sementara saat ini Huang Tuo yang tersengaja bertemu dengan Kazuo dan Lelouo langsung meminta bantuan kepada mereka untuk membawanya pergi dari istana. Namun di saat akan keluar, para pasukan menghadang kepergian mereka. Dan karena kecerdasan Lelouo pun berhasil mengelabui para pasukan klan tabib tersebut. Tak lama kepergian mereka, datanglah Yusen yang sudah memperhatikan gerak-gerik Kazuo dan Lelouo dari awal. Dan dari sinilah Yusen mengancam Kazuo untuk segera menyerahkan Huang Tuo padanya. Lalu Huang Tuo yang tidak ingin terjadinya perkelahian antara mereka, ia pun memutuskan untuk ikut bersama Yusen. Namun setelah diperhatikan ternyata Yusen merupakan wanita yang ia cari-cari selama ini, yang dimana dulunya mereka pernah bertemu di Gunung Lukisan Awan ketika Pangeran Huang Tuo sedang mencari tanaman obat yang langka. Dan di saat itulah dirinya menaruh cinta dan harapan padanya. Tak lama kemudian, ketua klan tabib dan pasukannya pun berhasil menemukan keberadaan mereka dan langsung membawanya ke dalam istana.
Setibanya di istana terlihat Yuxian pun terkejut melihat kakaknya telah diracuni oleh seseorang yang dimana racun tersebut merupakan racun yang bukan dari dunia manusia. Dengan kemampuan indera penciuman yang tajam, Yuxian pun mencoba mendeteksi pelaku yang sebenarnya yang ternyata adalah budak suruhan Putri Kaisar Api yakni Yikong, karena di ruangan tersebut hanyalah Yikong yang memiliki aroma bunga sakura. Karena tidak ingin adanya perkelahian, Huang Tua menyuruh pasukannya untuk sementara waktu memanjarakan Yikong sampai menemukan bukti yang sebenarnya. Yuxian yang tak tega melihat kakaknya semakin tersiksa, ia pun memaksa ketua klan agar memberikan batu kristal padanya demi kesembuhan Nona Yue. Sang ketua menjelaskan yang sebenarnya, jika puluhan tahun yang lalu klan Tabib telah diserang wabah penyakit yang mematikan yang dikirim oleh siluman tikus. Karena tak ingin melihat masyarakat klannya dalam penderitaan, ia pun memutuskan untuk memberikan batu kristal agar siluman tikus tersebut tak menyebarkan wabah kembali. Dengan waktu bersama di dalam penjara, terlihat Yikong tiba-tiba mampu mengeluarkan es di dalam tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengirimkan sinyal agar Kazuo menghampiri dirinya. Hingga bunga salju yang ia ciptakan sampai ke hadapan Kazuo yang perlahan menelusuri sumber kemunculan bunga salju tersebut. Dan pada akhirnya Kazuo tidak menyangka jika di hadapannya ini merupakan adiknya yaitu Yikong, karena dari sisi wajah dan tubuhnya sudah sangatlah berbeda. Oleh karena itu Yikong pun menceritakan semua kejadian yang sebelumnya ia alami. Singkatnya esok hari pun tiba. Terlihat mereka bersama-sama mencari keberadaan siluman tikus agar bisa mendapatkan kembali batu kristal tersebut. Namun di pertengahan perjalanan tiba-tiba mereka diserang sosok kabut hitam beracun, yang dimana kabut tersebut berhasil meracuni pendekar Yuxian. Dengan kondisi terdesak, Kazuo memutuskan untuk pergi bersama Pangeran Huang Tua mencari rumput penawar di dalam hutan, serta menyuruh Lilua untuk tetap di tempat sampai dirinya kembali. Tak lama kemudian dari kepergian Kazuo, mereka pun dihampiri oleh seseorang misterius di mana orang tersebut mengajak mereka untuk beristirahat di tempat yang lebih aman. Sedangkan di tempat lain terlihat Pangeran Huang Tua berhasil menemukan keberadaan rumput penawarnya. Namun kedatangan mereka membuat siluman macan mengamuk karena anaknya dibawa oleh mereka. Lilua yang telah diajak oleh seseorang misterius, mereka pun telah sampai di dalam goa yang penuh dengan sisa-sisa tengkorak manusia, yang ternyata mereka telah masuk ke dalam perangkap siluman tikus, sehingga pertarungan pun terjadi. Dengan keadaan terdesak, Yuxian mencoba mengeluarkan sinyal darurat agar keberadaan mereka berhasil ditemukan, dan tiba-tiba datanglah Kazuo berhasil menemukan dan menyelamatkan mereka. Dikarenakan siluman tikus yang sudah tak berdaya, Kazuo memaksanya untuk segera menyerahkan batu kristal padanya. Namun di waktu bersamaan datanglah Putri Kaisar Api yaitu Yanda, yang membuat siluman tikus berhasil melarikan diri, yang tentunya Kazuo dan Yanda berhasil menangkap kembali siluman tersebut. Di saat terdesak, pada akhirnya siluman tikus memberitahukan yang sesungguhnya, bahwa dirinya tidak memiliki batu kristal itu, yang ternyata batu tersebut berada di tangan ketua klan Tabib, dan mereka semua telah dibohongi oleh ketua klan Tabib. Mendengar hal tersebut, mereka pun segera bergegas kembali ke dalam markas. Di tempat lain, terlihat Yikong berhasil keluar dari dalam penjara, yang dimana ia sangatlah merasa bersalah karena memberikan racun pada Nona Yue karena atas perintah dari Putri Kaisar Api. Namun di saat akan meredakan sakit Nona Yue dengan kekuatannya, tiba-tiba datanglah ketua klan Tabib untuk membunuh Nona Yue agar masalah tersebut cepat terselesaikan. Yikong yang menyaksikan akan kekejaman ketua klan, tentunya dirinya tak akan membiarkan Nona Yue terbunuh di tangannya. Karena rahasia keberadaan batu kristal sudah diketahui, ketua klan memutuskan untuk melawan dan membunuh mereka semua. Namun usahanya gagal karena Kazuo lebih kuat darinya. Tidak hanya itu, bahkan Putri Yanda juga sangat menginginkan batu kristal yang berada di tangan ketua klan Tabib. Lilua yang tak ingin batu kristal es jatuh di tangan Putri Api, ia dengan sengaja tak menghindar serangannya, dimana dengan seketika kekuatan Yanda pun melemah, karena kekuatan dewa akan seketika hilang jika dirinya melukai klan manusia, hingga pada akhirnya batu kristal pun berhasil jatuh di tangan Kazuo.
Setelah mendapatkan batu kristal pertama, Kazuo dan yang lainnya pun kembali melanjutkan perjalanan dalam mencari batu kristal berikutnya hingga mereka pun telah sampai di gerbang masuk klan mimpi. Namun mereka tidak melihat satupun orang yang berlalu lalang di sana, yang ternyata penduduk klan mimpi mengubah pola hidupnya untuk tidur di pagi hari sedangkan malamnya mereka gunakan untuk beraktivitas. Dan singkatnya di malam harinya, terlihat penduduk klan mimpi sangatlah ramai dan tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba mengamuk bahkan menyerang para penduduk klan mimpi. Dengan melihat hal itu, tentunya Kazuo dan Lilua berusaha untuk mencegahnya agar orang tersebut tidak membuat kekacauan di dunia klan mimpi. Dengan waktu bersamaan mereka pun dihampiri oleh pendeta agung klan mimpi yang bernama Pendeta Sun, yang dimana kedatangan Kazuo sangatlah disambut baik olehnya. Di sini sang pendeta juga memberikan dupa dan air penenang untuk meredakan efek luka dari amukan orang sebelumnya. Karena tidak ingin berlama-lama, Kazuo menjelaskan maksud kedatangannya di dunia klan mimpi yang tak lain untuk mengambil batu kristal yang berada di tangan ketuanya. Namun siapa sangka tiba-tiba putri klan api juga datang di tempat tersebut yang memiliki tujuan yang sama. Dan dari sinilah Pendeta Sun menjelaskan dengan membawa mereka ke hadapan ketua klan mimpi yang bernama Shinjio, yang dimana hanya dirinya lah yang mengetahui letak batu kristal klan mimpi tersebut. Sang pendeta juga menjelaskan pada mereka jika adik dari ketua klannya baru saja meninggal dunia. Karena itulah sang ketua menghabiskan waktunya untuk selalu bermimpi agar tetap bisa bertemu dan bersanding dengan mendiang adiknya tersebut. Dengan mendengar hal itu, Kazuo akan masuk ke dalam mimpinya agar bisa terbangun dan kembali ke alam nyata. Namun sebelum melakukan ritual, sang pendeta menjelaskan pada mereka bahwa ketua Shinjio merupakan pemburu mimpi yang paling kuat, di mana orang ataupun dewa yang masuk ke dalam mimpinya seketika akan diusir keluar dan terlahap oleh mimpinya, yang tentunya sangatlah berbahaya jika mereka tak berhati-hati. Dan dikarenakan tidak ada cara lain untuk mendapatkan batu kristal selanjutnya, ia pun bersedia untuk masuk ke dalam mimpi ketua Shinjo. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya sang pendeta membawa mereka menuju sumber mimpi agar mereka masuk ke dalam mimpi sang ketua Shinjio. Setibanya di alam mimpi, diperlihatkan dengan keramaian pesta ulang tahun Putri Xinggu. Namun di pertengahan acara tiba-tiba Putri Xinggu diserang oleh seseorang misterius yang membuat dirinya terbunuh. Karena peristiwa itulah dunia mimpi Shinjio menjadi hancur, yang membuat Kazuo dan Lilio mengulang kembali datang ke dunia mimpi. Dan tiba-tiba Putri Xinggu menabrak Kazuo yang membuat dirinya terjatuh. Dari sinilah Pangeran Kazuo memutuskan untuk membawanya ke dalam istana agar Putri Xinggu aman dari para penjahat yang ingin membunuhnya. Shinjio yang melihat adiknya diselamatkan oleh Kazuo, ia sangat berterima kasih kepadanya. Dan perayaan pesta ulang tahun pun kembali dimulai untuk kedua kalinya. Bahkan tak lama kemudian Yikong pun bersama Yanda juga datang ke alam mimpi tersebut. Di saat inilah detik-detik pesta pun dimulai. Dengan sigap mereka pun mengeluarkan senjata dan berhasil menggagalkan pembunuhan tersebut. Di saat itulah mereka membawa Putri Xinggu ke dalam kamarnya. Namun tak disangka penjahat bertopeng berhasil membunuh kembali Putri Xinggu dan bahkan sekaligus membunuh Liluo. Karena hal tersebutlah membuat dunia mimpi kembali kacau. Bahkan dengan seketika Kazuo terlempar dan membawa ke mimpi hutan kabut salju. Sementara Liluo yang tersadar kembali bahwa dirinya sudah tak berada di alam mimpi. Dari sinilah ia memiliki kecurigaan yang dimana ketua Shinjio tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang mana mimpi tersebut hanyalah jebakan yang sengaja dibuat olehnya atas perintah Kaisar Api. Karena dirinya tak mempunyai pilihan lain untuk bekerja sama dengannya agar mendapatkan teratai yang berada di tangan Kaisar Api, yang merupakan obat untuk adiknya yang telah menderita sakit parah yang akan mati ketika usianya mencapai 100 tahun. Sedangkan Kaisar Api meminta padanya untuk menjebak Kazuo di alam mimpi untuk selamanya. Dan tidak hanya itu, Kaisar Api juga menyandra Putri Xinggu diam-diam agar Shinjio menuruti perintahnya tersebut. Sedangkan di alam mimpi, terlihat Yanda dan Yikong dikejar oleh para pasukan klan mimpi karena di situasi terkepung yang membuat Yikong kembali ke alam nyata.
Yikong yang mengetahui bahwa kakaknya dibawa oleh para pasukan klan api, ia pun segera bergegas untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Kazuo terbangun dari dunia mimpi karena mendengar teriakan Yikong yang sangatlah kuat yang membuatnya tersadar kembali. Di tempat lain, terlihat Kazuo dan Yikong sudah sampai di tempat istana klan mimpi, namun mereka tak melihat Shinjiro. Dari sinilah sang pendeta menjelaskan bahwa Shinjiro pergi menuju istana klan es karena mendapatkan kabar bahwa Putri Xinggu sedang dalam bahaya. Di dalam kereta kuda, Putri Xinggu memberitahukan kelicikan Kaisar Api pada sang kakak bahwa sebenarnya Kaisar Api tidak memiliki teratai. Mendengar akan hal tersebut, ia sangatlah bersalah pada Kazuo dan yang lainnya karena akibat perbuatan dirinya membuat mereka mengalami kesulitan yang bertubi-tubi. Namun tak lama kemudian, mereka pun diserang oleh Kaisar Api yang membuat mereka terjatuh dari kereta. Dan tak lama kemudian Kazuo pun datang untuk menyelamatkan mereka. Tidak hanya itu, ia juga mengancam Kaisar Api bahwa Putri Yanda saat ini masih terjebak di dalam dunia mimpi. Lalu Xinggu pun seketika menunjukkan kotak mimpi Putri Yanda di hadapan sang Kaisar Api yang membuat Kaisar Api tak bisa berbuat apapun selain meminta dan memohon untuk menyadarkan putrinya tersebut. Setelah itu mereka pun kembali ke istana klan mimpi dan terlihat para pendeta agung memarahi dan bahkan akan mencabut posisi Shinjo sebagai ketua klan mimpinya. Kazuo yang tak tega melihat Shinjo diusir, ia pun mencoba untuk berdiskusi dan mengatakan akan kejadian yang sebenarnya kepada pendeta agung. Bahkan Putri Xinggu yang tidak memiliki pilihan lain, ia pun membela kakaknya yang paling ia sayangi dengan menunjukkan energi yang berada di lengan tangannya yang merupakan energi untuk mencegah klan mimpi kehilangan kemampuannya untuk menafsirkan segala mimpi. Dan dari sinilah alasan mengapa Shinjiro tak ingin melihat adiknya mati di usia 100 tahun dan rela bekerja sama dengan Kaisar Api demi mendapatkan teratai yang merupakan obat untuk adiknya tersebut agar klannya tidak musnah karena kehilangan kekuatan mimpinya. Pendeta agung yang mendengar hal tersebut dengan seketika meminta maaf pada Shinjiro dan Putri Xinggu karena tindakan serta ucapannya telah menyakiti hati mereka. Yang sebenarnya ternyata Putri Xinggu tidak memiliki riwayat sakit. Bahkan kabar sang putri akan mati di usia 100 tahun itu hanya merupakan legenda dari nenek moyang mereka agar sang putri selalu dijaga karena dia merupakan sumber kekuatan mimpi mereka. Sementara di tempat lain, terlihat Kaisar Api yang memarahi Putri Yanda karena usahanya untuk mengambil batu kristal kedua kalinya telah gagal. Karena tak ingin gagal yang ketiga kalinya, Kaisar Api menyuruh kedua anaknya untuk segera mengambil batu kristal yang berada di klan Duyung dengan cara paksa. Hingga tak lama kemudian terlihat di dalam klan Duyung, tiba-tiba salah satu pasukan melaporkan pada sang ratu bahwa dirinya telah melihat bendera perang klan api di tepi laut tak berujung. Sang ratu yang mengetahui hal tersebut langsung menyuruh semua pasukannya untuk bersiap-siap melawan klan api. Namun tiba-tiba pangeran dan putri Kaisar Api telah tiba di hadapannya yang langsung menyerang kedua pengawal yang berada di samping sang ratu. Sedangkan di sisi lain di dalam istana klan mimpi, terlihat Shinjiro memberikan batu kristal klannya pada Pangeran Kazuo sebagai ucapan terima kasih kepadanya karena telah membantu klannya dari berbagai kesulitan. Hingga keesokan paginya Kazuo memutuskan untuk pergi ke dunia klan peri untuk mengambil batu kristal yang selanjutnya. Bahkan ia memberitahukan Yikong jika Kaisar Api mengutus Yanda dan Yancheng menuju klan beruang. Karena tak ingin batu kristal jatuh di tangan mereka, Kazuo menyuruh Yikong untuk mengikuti kepergian mereka. Namun tak lama kemudian Yikong kehilangan kendali karena efek racun buah api yang berada di dalam tubuhnya yang seketika menyerang Kazuo. Dan Kazuo yang mengetahui bahwa adiknya telah terkena racun, ia pun memutuskan untuk membawanya ke arah jalan menuju keberadaan klan beruang yang dimana racun tersebut hanya Putri Yanda lah yang memiliki obat penawarnya. Terlihat mereka dengan sengaja meletakkan Yikong ke arah kepergian para pasukan Kaisar Api sehingga Putri Yanda yang melihat budaknya dalam kondisi tak berdaya, ia pun memutuskan untuk membawanya ke dalam markas. Sesampainya di dalam markas, Yancheng menginterogasi dan menaruh curiga terhadap Yikong karena dianggap sebagai mata-mata klan es. Lalu Putri Yanda yang mengetahui jika budaknya akan dibunuh, ia pun langsung menghentikannya. Dan setelah itu, mereka pun langsung menyerang klan beruang untuk memulai peperangan. Namun siapa sangka kedatangan mereka telah disambut hangat. Di sini Yancheng pun menjelaskan maksud tujuannya yaitu untuk mengambil batu kristal yang tentunya Kaisar Heifeng akan menerima permintaan tersebut. Namun dengan syarat Putri Yanda harus bersedia untuk menjadi istrinya.
Putri Yanda yang mendengarkan permintaan tersebut tentunya ia sangatlah keberatan jika harga dirinya ditukar dengan batu kristal. 如果你不能给我一个，让我买。 Dan tak lama kemudian mereka pun dihampiri oleh burung hantu utusan Kaisar Api, yang dimana Kaisar Api menyuruh putrinya menerima tawaran Kaisar Haifeng untuk menjadi istrinya demi mendapatkan batu kristal es tersebut, yang membuat Putri Yanda tentunya sangat kecewa atas keputusan sang ayah. 为什么？ Dengan waktu bersamaan datanglah Yikong menghampiri Putri Yanda yang sedang bersedih dan kecewa. Disinilah Yikong akan membantu Yanda untuk mengagalkan ambisi Kaisar Haifeng untuk menikahinya, yaitu dengan menantangnya untuk bertarung. Disinilah Yikong memikirkan cara agar dapat mudah mengalahkan Kaisar Haifeng tanpa menggunakan kekuatannya, agar identitas aslinya tak terbongkar di hadapan para pasukan klan api. Di saat itulah tiba-tiba Yikong dikejutkan dengan suara seseorang yang berteriak meminta tolong, yang ternyata suara tersebut bersumber dari dalam gua yang sengaja ditutup dengan ranting dedaunan. Yikong yang penasaran pun mencoba untuk menolongnya, yang ternyata orang tersebut merupakan kaisar beruang terdahulu bernama Liu Jian yang dijebak dan dikhianati oleh saudaranya yaitu Haifeng. Di sini Liu Jian meminta tolong pada Yikong untuk mengambil setetes darah Kaisar Haifeng agar dirinya dapat terbebas dan merebut kembali kekuasaan serta tatanya. Tentunya Yikong akan menuruti keinginannya, namun dengan syarat untuk memberitahukan kelemahan Kaisar Haifeng, karena sebentar lagi ia akan bertarung melawannya. Keesokan harinya pertarungan memperebutkan Putri Yanda pun dimulai. Putri Yanda yang melihat bahwa Kaisar Haifeng dengan mudah mengalahkan semua musuhnya, ia pun memutuskan untuk turun dan bertarung dengannya. Lalu Kaisar Haifeng pun menggunakan cara liciknya agar bisa mengalahkan Putri Yanda. Yikong yang melihat hal tersebut pada akhirnya menantang Kaisar Haifeng dan bertarung di sana, yang membuat Yikong pun kewalahan melawannya. Dan seketika itu Yikong pun kembali menggunakan cara lain, yaitu dengan membawa bunga lonceng yang merupakan titik kelemahan dari klan beruang. Hingga pada akhirnya Yikong pun memenangkan pertarungan tersebut dan menggagalkan keinginan Kaisar Haifeng untuk menikahi Putri Yanda. Setelah itu Yikong kembali menghampiri Kaisar Liu Jian ke dalam gua, yang kemudian Yikong memberikan tetesan darah yang ia dapatkan ketika bertarung dengan Kaisar Haifeng. Dan dari sinilah Kaisar Liu Jian pun berhasil memutuskan rantai segel yang berada di dalam tubuhnya tersebut. Lalu Yikong mengatakan pada Kaisar Liu Jian untuk memberikan batu kristal padanya, yang tentunya sang Kaisar Liu Jian terkejut mendengarkan permintaan tersebut, karena ia tidak akan memberikan batu kristal milik klan pada klan lain terkecuali atas perintah dari klan es. Yikong yang tak bisa membuka identitasnya begitu saja, ia pun segera keluar dari gua tersebut. Namun di saat keluar, tiba-tiba ia ditangkap oleh pasukan Yancheng karena Yikong telah menggagalkan rencananya untuk mendapatkan batu kristal. Terlihat di dalam markas Yikong dihukum yang membuatnya kesakitan, dan datanglah Putri Yanda yang terkejut melihat budaknya diperlakukan secara keji dan segera menghentikan perbuatan kakaknya tersebut. Sementara di luar istana, terlihat Kaisar Liu Jian melumpuhkan satu persatu penjaga pasukan Haifeng untuk membebaskan para pasukannya yang telah ditahan di dalam penjara. Dan dari sinilah Kaisar Liu Jian memerintahkan semua pasukannya untuk memberontak dan mengambil kembali tahtanya. Setelah itu Putri Yanda memutuskan untuk menyalurkan energi spiritualnya agar Yikong dapat segera tersadar kembali. Sementara di sisi lain, pertarungan antara Kaisar Beruang semakin sengit untuk membuktikan yang paling kuat di antara mereka. Dan Yancheng yang mengetahui bahwa Kaisar Haifeng telah tewas, ia pun memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya tersebut. Hingga keesokan harinya, terlihat Yikong sudah tersadar kembali dengan menanyakan akan keberadaan Putri Yanda, yang ternyata Putri Yanda telah dikurung di dalam sel tahanan. Dan sang putri yang melihat bahwa budaknya sudah tersadar, ia pun sangatlah bahagia. Bahkan sebagai ucapan terima kasih, Putri Yanda pun pada akhirnya menarik racun buah api yang saat ini berada di dalam tubuh Yikong.
Dan setelah itu Yikong pun membebaskan Putri Yanda dari tahanan tersebut. Namun kepergian mereka dihadang oleh Kaisar Liao Jian karena ia tidak akan membiarkan Yikong membawa Putri Kaisar Api pergi dalam kondisi hidup. Karena klan Api merupakan musuh klan Es yang merupakan musuhnya juga dalam kondisi terdesak. Hingga pada akhirnya Yikong pun membuka identitas aslinya di hadapan mereka semua, yang membuat Putri Yanda sangatlah terkejut bahwa orang yang selama ini ia perbudak merupakan Pangeran Yikong. Dikarenakan identitasnya terbongkar, mereka pun memutuskan untuk saling berpisah karena klan mereka yang merupakan musuh dan tak mungkin untuk menjadi teman. Hingga pada akhirnya mereka pun berjanji akan bertemu kembali namun sebagai musuh. Sementara di tempat lain, terlihat Kazuo dan Leo menyelamatkan kelinci klan peri di dalam perangkap oleh para penduduk desa. Dan setelah menyelamatkannya, seketika mereka pun berhasil menemukan keberadaan istana klan peri. Tak lama kemudian, mereka pun dihampiri salah satu penjaga istana klan peri yang bernama Yulang. Disinilah Kazuo menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengambil batu kristal. Lalu Yulang yang memberitahukan bahwa sang putri tidak ada di sini karena sebulan yang lalu sang putri meninggalkan istana untuk menyelesaikan misinya menyelamatkan para penduduk desa dari pengaruh musik pemikat jiwa. Dengan mendengar hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan sang putri. Hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah desa, dan di desa inilah penjaga Yulang berkomunikasi terakhir dengan sang putri. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menelusuri sumber munculnya musik pemikat jiwa yang membuat para penduduk desa terhipnotis dan tak terkendalikan. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah bukit berkabut yang merupakan sumber kemunculan musik pengikat. Dari sinilah Yulang dan Kazuo mengeluarkan kekuatannya untuk menetralkan bukit tersebut, dan mereka pun berhasil menemukan bahkan menyelamatkan sang putri Chiyoya yang terjebak di dalam pusaran kabut hitam tersebut. Yang tak lama kemudian datanglah Kaisar Liao Jian yang menghampiri tunangannya, yaitu Putri Chiyoya, karena sekian lama dirinya tak pernah berjumpa. Dari sinilah Kazuo menjelaskan pada mereka mengenai tujuan datang ke dunia manusia, yaitu untuk menemukan dan mengambil batu kristal. Mengetahui hal tersebut, mereka pun dengan senang hati memberikan batu kristal yang berada di klannya sebagai tanda akan kesetiaan padanya, yang merupakan pangeran dari klan Es. Yang pada akhirnya Kazuo berhasil mengambil dan mengumpulkan 5 batu kristal, di mana hanya tersisa satu kristal lagi, yaitu terletak di klan Duyung. Sedangkan di sisi lain, terlihat Putri Lang berhasil lolos dari penjagaan para pasukan Kaisar Api, di mana Putri Lang akan pergi ke dunia manusia untuk mencari dan menemukan keberadaan Kazuo. Kaisar Api yang mengetahui bahwa Putri Lang telah kabur, ia pun menyuruh semua pasukannya untuk segera menemukan dan menangkapnya. Sedangkan di tempat lain terlihat Pangeran Yikong meniupkan seruling es miliknya, berharap agar sang kakak dapat menemukan keberadaan dirinya. Dan tak lama kemudian Kazuo pun dapat menemukan keberadaan adiknya tersebut. Terlihat Kaisar Liao Jian yang mengetahui bahwa Yikong merupakan adik Kazuo. Ia pun meminta maaf atas kelakuan yang sebelumnya. Setelah itu Kazuo menghampiri Lilio yang berada di luar, yang sedang berinteraksi batin dengan ketua Shinjio dari klan Mimpi, dengan memberitahukan padanya bahwa Ratu Lang telah pergi ke bumi setelah disandra oleh Kaisar Api. Dengan mengetahui akan kabar tersebut, ia pun memutuskan untuk segera mencari keberadaannya. Namun di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan para pasukan Kaisar Api yang juga datang di tempat tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi. Hingga pada akhirnya mereka pun bertemu kembali dengan Ratu Lang dan berhasil kabur dari sana. Dikarenakan tidak ingin melihat Putri Lang dalam kondisi bahaya, Kazuo pun memutuskan untuk mengantarkan Putri Lang untuk kembali ke dalam istana klan Duyung. Di tempat lain di dalam istana klan Es, terlihat Kaisar Api sangatlah marah dengan kedua anaknya tersebut karena usahanya tidak pernah berhasil untuk mendapatkan batu kristal. Oleh karena itu, sang Kaisar Api memutuskan untuk menjebak Pangeran Kazuo di dalam istana klan Duyung, yang tentunya Kazuo tidak akan lama lagi datang ke sana. Dan singkatnya, sesampainya di dalam istana klan Duyung, Kazuo pun langsung disambut oleh Kaisar Api dan pasukannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun mereka bukanlah lawan dari Kaisar Api, yang membuat Kazuo terserap dan disegel ke dalam bola api.
Di saat itulah terlihat Kazuo disiksa oleh Kaisar Api serta dihanguskan semua kekuatan energi spiritual milik Kazuo yang membuatnya tak berdaya. Bahkan Kaisar Api menghancurkan keenam batu kristal es di hadapan Kazuo yang selama ini penuh perjuangan untuk mendapatkannya. Dan tak lama kemudian Pangeran Nikong pun yang mengetahui hal tersebut langsung memaksa dirinya untuk masuk ke dalam segel api yang berada di langit. Dan di saat itulah ia berhasil menghentikan Kaisar Api yang sedang melakukan penyiksaan terhadap kakaknya tersebut. Singkatnya, Huang Tuo pun mengecek kondisi Kazuo, di mana luka yang dialami Kazuo sangatlah serius. Kazuo yang telah tersadar kembali, ia pun mengingat akan kejadian yang ia alami sebelumnya, di mana kekuatannya telah dihancurkan dan dilebur oleh Kaisar Api. Hingga tak lama kemudian keesokan harinya, terlihat Putri Yanda dan pasukannya mendatangi satu persatu kelima klan. Dikarenakan sang Kaisar Es mengundang mereka untuk dapat hadir ke dalam istana wilayah klan esnya. Yang singkatnya terlihat kelima klan telah sampai ke dalam istana es. Disinilah sang Kaisar Es menyatakan mengundurkan diri dari penguasa tiga alam di hadapan mereka. Dikarenakan saat ini yang pantas dan layak untuk menjadi penguasa tiga alam tak lain adalah Kaisar Api. Ratu Duyung yang merasa aneh dengan perkataan sang Kaisar Es, ia pun mencoba untuk membuka mata batinnya, yang ternyata Kaisar dan Ratu Es yang berada di hadapan mereka ini telah dikendalikan oleh Kaisar Api. Di tempat lain, terlihat Pangeran Kazuo merenungi akan keadaan dirinya, di mana ia merasa gagal akan misinya untuk mengalahkan Kaisar Api dan memperbaiki makam bilah es demi menyelamatkan klannya. Tak lama kemudian keesokan harinya, Pangeran Nikong menemui sang kakak, di mana ia memberitahukan bahwa Kaisar Api telah mengumpulkan kelima klan untuk meninggalkan klan es dan bergabung dengan klan Api. Dan di saat inilah Pangeran Nikong memutuskan untuk pergi menemui Shinjiro ke alam klan mimpi. Sesampainya di dalam klan mimpi, Yikong memberitahukan pada Putri Singgu bahwa tujuannya mendatangi klan mimpi tak lain untuk meminta bantuan kepadanya demi menyelamatkan klan es dari kekejaman dari Kaisar Api. Putri Singgu yang mengetahui hal tersebut, ia pun akan membantu Pangeran Yikong agar dapat masuk ke dalam mimpi sang kakak. Setibanya di alam mimpi, Shinjiro sangatlah terkejut bahwa Yikong bisa masuk ke dalam mimpinya. Disinilah Yikong mengatakan jika kedatangannya ke klan mimpi tak lain untuk mempersatukan kelima klan agar bisa dengan mudah mengalahkan Kaisar Api. Karena Pangeran Yikong sangatlah berjasa pada klannya, hingga pada akhirnya Shinjiro pun menuruti perkataannya untuk mengumpulkan kelima klan di alam mimpinya. Disinilah Pangeran Yikong mengatakan pada mereka untuk bersama dan bersatu kembali melawan Kaisar Api. Namun Liao Jian meremehkan kemampuan Yikong karena menganggap pengalaman bertarung dan sihirnya paling lemah di klannya, yang tentunya hanya sia-sia jika melawan kehebatan Kaisar Api yang kekuatannya lebih kuat darinya. Pangeran Yikong merasa dirinya yang diremehkan. Ia pun menantang Liao Jin untuk bertarung. Jika dirinya kalah maka ia akan memaksa klannya untuk bergabung dengannya. Namun jika dirinya yang berhasil menang, maka klannya harus tunduk atas segala perintah yang ia berikan. Sehingga semua klan pun langsung menyerangnya demi mengetahui kemampuan Yikong yang sebenarnya. Singkatnya, walaupun terluka, Pangeran Yikong berhasil mengalahkan mereka semua. Disinilah mereka pada akhirnya bersedia menuruti segala perintah Pangeran Yikong untuk mengalahkan Kaisar Api. Sementara Huang Tuo sengaja menemui Kazuo untuk mengajaknya pergi meninggalkan istana klan Duyung dengan memberitahukan padanya bahwa ia menemukan seorang tabib yang mampu memulihkan kekuatan spiritual yang hilang. Pangeran Kazuo yang mendengar kabar tersebut langsung menyuruh Huang Tuo untuk mengantarkan tempat keberadaan sang tabib tersebut. Sedangkan di sisi lain, Pangeran Yikong berlatih keras untuk mempersiapkan dirinya melawan para pasukan Kaisar Api, di mana ia tidak akan mengecewakan klannya dan klan lain untuk menjaga perdamaian. Namun tak lama kemudian Putri Yanda datang untuk menangkap mereka berdua ke hadapan sang Kaisar, karena saat ini sang Kaisar Api menginginkan Putri Lang sebagai istrinya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Kazuo dan Lilio telah sampai di sebuah rumah tua dan kedatangan Kazuo disambut oleh sang tabib. Sang tabib yang mengerti akan hal tersebut, ia pun dengan seketika mengecek kondisi Pangeran Yikong. Disinilah ia memberitahu pada sang pangeran, di mana hanya ada satu cara agar kekuatan spiritual yang segera pulih kembali, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bunga 10 warna yang tumbuh di bebatuan.
yang berada di bukit penyembuh sebelum matahari terbenam. Li Luo yang mendengar hal tersebut, ia pun memutuskan untuk mencarinya bersama sang tabib dan menyuruh Kazuo beristirahat saja. Setibanya di dalam hutan, tiba-tiba sang tabib menyerang Li Luo. Li Luo yang mengetahui sang tabib menggunakan klan es, ia pun dengan seketika menaruh curiga kepadanya. Tak lama kemudian, datanglah Kazuo menghentikan pertarungan mereka, dan disinilah Kazuo mengetahui jika sang tabib yang berada di hadapannya ini ialah sang nenek, karena hanya sang neneklah yang memanggil dirinya dengan sebutan anak. Karena penyamarannya telah terbongkar, pada akhirnya sang nenek mengatakan yang sebenarnya pada Pangeran Kazuo, di mana 7 hari yang lalu Pangeran Yikong menemui dirinya dengan meminta pada sang nenek untuk membawa Kazuo pergi di sebuah tempat yang jauh agar mendapatkan kebebasan dan kenyamanan. Namun mendengar hal tersebut ditolak oleh Kazuo karena ia tak akan membiarkan Yikong berjuang sendirian. Dengan tidak adanya pilihan lain, ia pun berencana menuju gua tak berujung untuk mengambil dan membangkitkan pedang pelahap dewa. Hingga pada akhirnya sang nenek pun akan menemaninya dan sampailah di sebuah air terjun, di mana air terjun tersebut bisa menghubungkan antara dunia manusia dan dewa, bahkan dapat menuju istana klan es secara diam-diam tanpa diketahui oleh pasukan Kaisar Api. Dan sesampainya di pertengahan jalan, mereka pun bertemu dengan saudara Li Luo yang sedang bersembunyi di dalam gua tersebut. Singkatnya, mereka pun telah sampai di tempat keberadaan pedang pelahap dewa yang tersegel. Terlihat Pangeran Kazuo memulai untuk melakukan ritual pembangkitan pedang tersebut yang langsung menyerap dan melahap Pangeran Kazuo. Sementara di sisi lain terlihat acara pernikahan Kaisar Api akan segera terlaksanakan. Disinilah Kaisar Api sangatlah senang dan bahagia karena tak hanya menjadi kaisar penguasa 3 alam, bahkan ia juga berhasil mempunyai seorang istri tercantik yang berasal dari klan Duyung. Karena rencananya yang tak ingin gagal, Yikong bersama pasukan lainnya pun menyerang secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan Putri Lang yang mengalami kebingungan. Seketika Yikong datang menghampiri Putri Lang dengan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana, sementara ia akan berubah menjadi Putri Lang untuk melayani sang Kaisar Api. Di saat itulah Yikong menyerap segel Kaisar Api yang merupakan kelemahannya dan berhasil membunuh sang Kaisar Api dengan mudahnya. Namun tak disangka, Kaisar Api berhasil bangkit kembali yang seketika merasuki tubuh Yikong dan menyerang para klan lainnya. Dikarenakan tidak mempunyai pilihan lain, pada akhirnya mereka membuat formasi untuk mengeluarkan Kaisar Api di dalam tubuh Pangeran Yikong. Namun mereka tetap bukanlah tandingan sang Kaisar Api. Dan di saat kondisi terdesak, tiba-tiba Kazuo datang dengan membawa pedang pelahap dewa di tangannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Terlihat Kaisar Api dapat menyeimbangi kekuatan pedang pelahap dewa yang berada di tangan Kazuo. Namun tanpa sengaja pedang pelahap dewa terjatuh di atas tangan Pangeran Yikong yang membuat dirinya bangkit kembali. Di saat inilah dengan sekali serangan membuat Kaisar Api tak bisa berbuat apa-apa. Terlihat Putri Yanda dan Pangeran Yancheng yang melihat ayahnya dalam bahaya. Mereka berusaha keras untuk mengalahkan Pangeran Yikong. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia yang seketika tangan Pangeran Yancheng terputus terkena serangan pedang pelahap dewa. Bahkan di saat akan membunuh Kaisar Api, Putri Yanda berusaha untuk mencegahnya. Di saat inilah Yikong ingat akan kebaikan Putri Yanda yang pernah menolong dirinya ketika akan mati. Dengan memanfaatkan kesempatan tersebut, Putri Yanda pun membawa mereka berdua kembali ke dalam istana klan apinya. Setelah itu Kazuo mencari keberadaan sang ayah dan ibu. Namun seketika Kazuo diserang oleh mereka, yang ternyata sang kaisar dan ratu terkena racun ular api yang membuat mereka tak terkontrol. Tak lama kemudian datang Yikong membantu menghentikan mereka dan menetralkan racun ular api dengan pedang pelahap dewa di tangannya. Di saat inilah kaisar dan ratu klan es pun tersadar kembali. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Putri Yanda dan Yancheng berusaha keras menyelamatkan ayahnya yaitu Kaisar Api.
dengan menggunakan 7 api abadi karena luka yang dialaminya sangatlah serius. 10层火用他的火。 Atas usaha mereka, pada akhirnya Kaisar Api dapat tersadar kembali. Di saat inilah sang Kaisar Api sangat dendam kepada klan Es, yang dimana dirinya tidak akan pernah lupa untuk kembali menghancurkan dan membunuh semua klan Es. Lalu Kaisar Api menggunakan kekuatan api sucinya ke dalam tubuh Yanqing agar tangannya dapat tumbuh kembali. Sedangkan di tempat lain, terlihat Kaisar dan Ratu Es berusaha semaksimal mungkin memulihkan kembali kekuatan Es Kazuo. Namun hal tersebut tidaklah berhasil. 不然不好。 Dengan bersamaan Yanqing dengan ambisinya menyuruh semua pasukan menyerang dan merebut kembali istana klan Es. Namun aksinya digagalkan oleh Putri Anda karena saat ini Ikong mempunyai pedang pelahap dewa yang kemampuannya bisa memporak-porandakan semua klan api dengan sekali 当 serangan. 然不是。 Sementara Kazuo tiba-tiba mengeluarkan reaksi, di mana hal tersebut diakibatkan oleh roh pedang yang bersemayam di dalam tubuhnya yang membuat dirinya hilang kendali. Yang kemudian datanglah Ikong membantu menetralisirkan roh pedang yang berada di dalam tubuh sang kakak agar tidak membahayakan orang yang berada di sekitarnya. Singkatnya, beberapa hari kemudian, terlihat Ikong melatih kekuatannya agar bisa menguasai kekuatan pedang pelahap dewa dengan semaksimal mungkin, karena ia tak akan membiarkan Kaisar Api mengalahkan kembali klan Es-nya. Keesokan harinya terlihat para ketua 6 klan berkumpul di dalam aula istana. Di sini sang Kaisar Es mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka karena sudah berkorban dan berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan dan mengusir Kaisar Api. Kemudian sang Kaisar yang mengetahui jika Ikong telah banyak membantu klan Es, ia pun menanyakan akan keinginan anaknya tersebut. Disinilah Ikong mengatakan pada sang Kaisar bahwa keinginannya saat ini yaitu ingin menguasai klan Es, karena hanya dirinya lah yang pantas untuk menjadi penerusnya di masa depan. Bahkan saat ini hanya dirinya lah satu-satunya pangeran klan Es yang memiliki kemampuan spiritual tertinggi, yang mampu untuk menjadi Kaisar penguasa 3 alam. Sang Kaisar dan yang lainnya tentunya sangatlah terkejut mendengarkan permintaan Pangeran Ikong. Tidak hanya itu, Ikong juga merendahkan sang kakak di hadapan mereka semua, karena saat ini sang kakak hanyalah pangeran lemah yang tak memiliki kemampuan apapun untuk memimpin dan menjadi Kaisar penguasa. Dari sinilah sang Kaisar Es meminta waktu pada mereka untuk memikirkan pangeran yang pantas menjadi penerusnya tersebut. 我会有自己的安排。 Keesokan harinya terlihat sang Kaisar memanggil Ikong dan Kazuo di aula pertemuan. Di sini Kaisar akan mengadakan sebuah kompetisi untuk menentukan calon penerus secara adil tanpa memihak salah satu pihak. Di sinilah Kaisar membawa mereka di hadapan makam Bila Es yang telah rusak. Sang Kaisar menyuruh kedua pangeran untuk menemukan cara agar bisa memindahkan api suci yang berada di dalam makam es tersebut. Kazuo yang tak ingin mengecewakan sang ayah, ia pun meminta izin padanya untuk mencoba mengambil api suci tersebut meskipun tak memiliki kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Dan terlihat Kazuo berhasil menarik api suci dengan memanfaatkan kekuatan alami klan esnya, namun dirinya tak mampu untuk menahan lebih lama. Dan Ikong yang mengetahui bahwa hal tersebut sangatlah membahayakan, ia pun dengan segera menggantikan posisi sang kakak atas kerja keras kedua pangeran. Pada akhirnya api suci dapat mereka pindahkan ke dalam kotak. Lalu setelah itu sang Kaisar mempunyai keinginan menciptakan kembali batu kristal es yang telah hancur dengan menggunakan kedua inti es agar bisa memperbaiki kembali makam Bila Es tersebut. Tentunya sang Kaisar akan memberikan inti es tersebut pada Kazuo dan Ikong sebagai rintangan penentu untuk menjadi penerus tahta yang akan ia angkat sebagai sang Kaisar selanjutnya. 任何一片。 Di tempat lain, sang ratu sengaja memanggil Shinjiro, ketua klan mimpi, untuk menemui dirinya. Disinilah sang ratu merasa curiga pada Ikong karena pertumbuhan serta kekuatan spiritualnya menembus batas maksimal klan es. Untuk itu, sang ratu meminta pada Shinjiro dengan kemampuan sihir mimpinya menemukan dan melacak akan kebenaran siapa Ikong yang sebenarnya. 尽力而为。 Sementara di sisi lain terlihat Ikong memberikan setetes darah miliknya untuk merawat inti es agar segera tumbuh. Namun darah yang ia keluarkan mengakibatkan intinya menjadi meledak, yang seharusnya inti es akan berkembang setelah terkena tetesan darah murni dari klan esnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Ikong tetap berusaha keras merawat inti es dengan darah miliknya agar segera tumbuh. Namun hal tersebut tetap tidak berhasil ia lakukan, yang seketika membuat inti es kembali meledak.
Sementara Kazuo yang melihat benda kesayangan Lilua berada di dalam kamarnya, ia pun meminta izin pada sang ratu untuk mengantarkan dan menemui Lilua ke alam bumi. 是的， Tak butuh waktu yang lama, Kazuo pun sampai di alam bumi, yang membuat Lilua sangatlah bahagia karena bisa melihat Kazuo kembali. Namun di saat mereka sedang mengobrol satu sama lainnya, tiba-tiba kabut hitam kembali muncul menyerang dan membawa kabur Pangeran Kazuo. Dan beruntungnya Lilua dapat menemukan Kazuo yang tergeletak di pinggir sungai. Dan dari sini Lilua memerintahkan kudanya untuk membawa sang pangeran ke dalam istana klan esnya agar cepat diobati. Sesampainya di istana, sang kaisar sangatlah terkejut melihat Kazuo terbaring tak berdaya. Disinilah sang ratu meminta maaf pada sang kaisar karena dirinya lah Pangeran Kazuo meninggalkan istana klan esnya, yang dimana Kazuo telah diserang oleh kabut hitam misterius di alam bumi, yang membuat Kaisar Es akan menyelidiki siapa dalang di balik kabut hitam tersebut. Namun meskipun demikian, sang kaisar tetap memutuskan menghukum Lilua atas kesalahan yang dia perbuat karena telah gagal melindungi Pangeran Kazuo dari serangan musuh. Lilua yang berlutut meminta ampun kepada sang kaisar Es, lalu diperlihatkannya Ikong yang membawa titah dari sang kaisar, yang dimana sang kaisar memutuskan untuk menghukum Lilua di pulau terlarang sebelah utara untuk mencari cara agar kekuatan dewa yang sudah hilang bisa kembali. Setelah itu terlihat Kazuo yang baru terbangun dari istirahatnya mendapatkan sebuah kabar jika sang kaisar Es memutuskan hukuman yang berat pada Lilua di pulau terlarang. Disinilah Kazuo menemui sang kaisar agar menarik hukuman yang telah ia berikan kepada Lilua karena pulau terlarang sangatlah membahayakan bagi Lilua. Namun hal tersebut ditolak oleh petinggi Suanta karena titah maupun perintah sang kaisar dan dirinya tidak mudah untuk ditarik, yang membuat Kazuo marah kepada mereka semua mengingat Lilua selama bersamanya selalu menyelamatkannya dari mara bahaya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Shinjiro menghampiri adiknya yaitu Shingu. Disinilah sang kakak memberitahukan pada adiknya bahwa ia diberikan perintah oleh sang ratu untuk menyelidiki kekuatan Pangeran Yikong. Dengan mendengarkan akan perkataan sang kakak, ia pun menunjukkan sihir kuno yang baru ia temukan di alam mimpi, di mana pemilik kekuatan klan tersebut sudah lama menghilang bahkan lenyap, yang sangat dikenal dengan sebutan klan Es Api, di mana legenda mengatakan klan tersebut memiliki kekuatan spiritualnya melebihi sihir asli klan Es dan Api, yang membuat Shinjiro yang mendengarkan penjelasan sang adiknya pun sangatlah terkejut. Keesokan harinya Lilua mempersiapkan diri untuk menuju pulau terlarang, dan terlihat orang-orang dari 6 klan pun datang menemuinya untuk memberikan perbekalan di saat Lilua berada di pulau terlarang tersebut. Bahkan mereka pun merayakan pesta kecil-kecilan menyambut kepergian Lilua. Namun di sini Lilua tetap bersedih karena Kazuo tidak menemuinya. Dengan bersamaan terlihat Yikong masuk ke dalam ruangan tahanan dengan bermaksud untuk membebaskan sang kakak agar bisa menemui Lilua untuk terakhir kalinya. Hingga pada akhirnya mereka pun dapat berjumpa kembali meskipun hanya sesaat. 希望可以让时间静止。 Sementara Yikong kembali menghampiri selir Suanji yaitu ibunya. Disinilah Yikong mengatakan pada sang ibu bahwa dirinya tak ingin lagi berambisi menjadi sang kaisar penguasa 3 alam karena dirinya bukanlah keturunan asli klan Es. 我当然会和我做的幻术。 Di tempat lain, terlihat Liao Jian bersama Yuxian dipanggil sang kaisar Es di dalam istana, yang dimana sang kaisar Es memberikan perintah rahasia pada mereka untuk menjaga Pangeran Kazuo. Dan sesaat Yuxian juga mengatakan di hadapan sang kaisar dan petinggi Suanta bahwa sebelum Lilua pergi ke pulau terlarang, Lilua memberitahukan informasi rahasia kepadanya di saat sebelum Kaisar Api menyerang klan Es. Saat itu Lilua melihat dan bahkan mendengarkan perbincangan mata-mata klan Es bersama Kaisar Api di dekat laut tak berujung, yang dimana mata-mata tersebut memberitahukan kelemahan putri dan pangeran Kaisar Es kepada Kaisar Api, yang membuat kaisar dan petinggi Suanta tentunya sangatlah terkejut mendengar hal tersebut, sehingga sang kaisar memutuskan untuk menelusuri dan menemukan mata-mata klan Es tersebut. Yang kemudian datanglah Shinjiro di hadapan sang kaisar dengan mengatakan bahwa ia akan masuk ke dalam mimpi Lilua agar bisa berkomunikasi dengannya dan melihat siapa di balik mata-mata tersebut. Hingga pada akhirnya Shinjiro pun masuk ke dalam mimpi Lilua dan membawanya kembali ke masa lalu. Namun mereka tak dapat dengan jelas melihat muka orang pengkhianat tersebut karena di alam nyatanya Lilua pun juga tidak berhasil melihatnya. Hingga Shinjiro pun menemukan sebuah batu yang kemungkinan besar pemilik si pengkhianat tersebut. Singkatnya esok hari pun tiba.
terlihat sang kaisar dan keenam ketua klan berkumpul untuk menyaksikan hasil inti es dari kedua pangeran tersebut. Dan disinilah sang kaisar memanggil Kazuo untuk menunjukkan inti es yang ia miliki. Dan kemudian sang kaisar menyuruh Yikong untuk menunjukkan inti es miliknya. Di saat inilah sang kaisar dan yang lainnya merasa aneh dengan pertumbuhan inti es Yikong yang dinilai tak mengalami pertumbuhan sama sekali. Namun selir Suanji mengatakan jika mereka semua harus melihat dengan teliti inti es milik Yikong, yang membuat sang kaisar terkejut karena inti es milik Yikong pertumbuhannya lebih sempurna dibandingkan milik Kazuo. Yang ternyata ini merupakan kelicikan ibu selir Suanji agar Yikong dapat menjadi penguasa 3 alam. Dikarenakan posisi masih seimbang, sang kaisar es pun memerintahkan ke-6 ketua klan untuk ikut berpartisipasi dalam pertarungan ini, yang tentunya sang kaisar membagi 2 tim pada mereka. Dan di saat itulah mereka memilih salah satu tim yang akan menjadi bagian dari mereka. Singkatnya, karena sudah memiliki masing-masing tim pendukung, kaisar mengumumkan bahwa turnamen akan dilaksanakan 3 hari ke depan. Dan terlihat tim Pangeran Kazuo sedang berlatih keras agar bisa menang melawan tim Pangeran Yikong. Dengan bersama Liu Jin dan Chiyoya juga berlatih bersama Yikong. Sementara di tempat lain, terlihat Li Luo tiba-tiba terseret dan terjatuh ke dalam lubang gurun pasir. Di saat tersadar, ia pun sangatlah terkejut karena sekujur badannya sudah dalam keadaan terikat. Bahkan ia pun dihampiri oleh seorang kakek tua yang bernama Xian dengan menanyakan akan kedatangan Li Luo di pulau terlarang ini. Sehingga Li Luo pun mengatakan padanya bahwa ia diutus oleh Kaisar Es untuk menemukan cara memulihkan kekuatan spiritual dewa yang telah menghilang. Namun dengan mendengar hal itu, seketika sang kakek mencekiknya dengan mengatakan jika ia tidak akan memberikan informasi tersebut. Hingga pada akhirnya tibalah turnamen yang dimana Liu Jian bertarung melawan Yulang. Di awal pertarungan terlihat Liu Jian terkena serangan karena teknik kecepatan milik Yulang lebih cepat darinya. Namun tiba-tiba Liu Jin pun bangkit kembali dan langsung mengeluarkan jurus pukulannya yang membuat Yulang terjatuh. Akan tetapi, Yulang tidak akan kalah begitu saja. Seketika ia pun bangkit dan memakai armor emasnya yang membuat senjata apapun tidak akan menembus armornya tersebut. Karena tidak ingin melihat timnya kalah, Putri Chiyoya sebelumnya sudah memberitahukan tentang titik kelemahan dimiliki Yulang, yaitu dengan memberinya tekanan dan suhu panas ke daun telinganya agar titik keseimbangan dan armornya melemah. Dan dengan seketika Liu Jin pun mengeluarkan pukulan terkuatnya, yang seketika Yulang pun melayang ke udara dan terjatuh tak berdaya. Disinilah sang nenek pun mengumumkan bahwa pemenang di babak pertandingan pertama ialah Liu Jin, yaitu tim Pangeran Yikong. Dan tibalah pertandingan babak kedua, yaitu Putri Choya melawan Putri Lang. Sehingga di awal pertarungan Putri Choya berhasil mengeluarkan gelombang hebat di setiap petikannya yang mampu menyerang pasukan klan Es yang berada di sana dengan mudahnya. Dan selanjutnya Putri Lang menari dan bernyanyi yang mengeluarkan gelombang penyerang yang lebih kuat yang membuat semua pasukan dibuat tak berdaya olehnya, bahkan mampu mengikuti perintah yang ia suruh, di mana Putri Lang menyuruh pasukan klan Es untuk melemparkan senjata ke arah ke depan dan mengubah senjata tersebut menjadi bunga indah yang bertaburan di langit. Dan dari sinilah sang nenek memutuskan bahwa pemenang di babak kedua ini yaitu Putri Lang, dikarenakan ia mampu menunjukkan keterampilan yang lebih mengesankan, bahkan mampu mengubah senjata menjadi bunga tanpa menyakiti lawan. Hingga pada akhirnya pertarungan ketiga pun dimulai. Terlihat Wang Tuo yang merupakan peracik obat segala obat dengan melawan Yusen yang merupakan pendekar ahli racun. Dengan santainya Yusen mengayunkan tangan sebagai tanda persahabatan, namun ternyata ia diam-diam mengalirkan racun ke dalam tubuh Wang Tuo. Bahkan Yusen pun langsung menyerang dengan racun yang kedua ke dalam tubuh Wang Tuo, yang seketika kulit wajahnya berubah.
Terlihat Wang Tua kewalahan menangkis serangan dari Yusen yang membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Walaupun sudah terkena racun mematikan, namun ia tetap berjuang dan tidak akan menyerah. 人身上的毒物， 认输吧。 Dan seketika itu Yusen pun akan membunuhnya. Namun tiba-tiba Kazuo dan Yikong menghentikan pertarungan tersebut, yang dimana mereka tidak akan tega jika melihat saudaranya mati dan tersiksa demi sebuah turnamen ini. 原来这第3战， 我先送他回去疗伤。 Sehingga sang nenek yang melihat mereka telah menyelamatkan temannya sendiri, sang nenek pun memutuskan bahwa di babak ketiga ini keduanya telah menang. Di tempat lain, Xian kembali menghampiri Liluo. Disinilah ia memerintahkan Liluo untuk pergi meninggalkan pulau terlarang. Dan di saat itulah tiba-tiba mereka dikejutkan dengan gempa yang membuat Xian memberikan sebuah benda kepada Liluo agar bisa menjadi petunjuk selanjutnya di dalam pulau terlarang ini. Sedangkan di tempat lain terlihat Kazuo bertemu dengan sang kaisar dan beberapa petinggi istana. Di sini sang kaisar menunjukkan hal yang sebenarnya di hadapan Kazuo lewat ramalan untuk membaca masa depan Yikong. Namun ramalan tersebut tidak mampu untuk mengungkapkan dan melihat akan masa depan Yikong, yang seketika membuat ketujuh para petinggi istana terluka. Oleh sebab itulah sang kaisar benar-benar berharap kepada Kazuo untuk memenangkan turnamen ini agar istana klan Esta mengalami malapetaka di kemudian hari. Agar Kazuo menjadi sang kaisar satu-satunya. Namun jika dirinya gagal dan kalah, maka sang kaisar bersama petinggi istana akan membunuh Yikong agar istana klan Esta mengalami malapetaka di kemudian hari. Sementara saat ini Yikong dihampiri burung pengirim pesan milik Kazuo. Disinilah mereka dengan sengaja bertemu di dalam hutan kabut salju. Sebelum bertanding esok hari, Kazuo yang tidak ingin melihat adiknya dibunuh oleh sang kaisar dan ketujuh petinggi istana, ia pun memberitahu padanya untuk mengalah di pertandingan esok hari. Namun hal tersebut ditolak oleh Yikong, di mana ia tidak akan membiarkan posisi sang kaisar jatuh di tangan orang lain, di mana saat ini hanya dirinya lah satu-satu pangeran klan S-nya yang berkekuatan spiritualnya paling terkuat. 再就能让你死。 Keesokan harinya pertandingan Kazuo dan Yikong pun akan kembali. Disinilah sang nenek memberitahukan pada mereka akan aturan pertandingan di babak terakhir, yang dimana Yikong harus mengeluarkan semua kekuatannya untuk merubah bunga sakura menjadi es. Namun Kazuo harus mengubahnya kembali agar menjadi bunga sakura yang semestinya. Singkatnya, di saat inilah pertarungan pun dimulai. Terlihat Yikong berhasil mengubah bunga sakura menjadi es dengan mudahnya. Akan tetapi Kazuo yang tidak ingin kalah, ia pun menggunakan darahnya untuk membangkitkan roh pusaka pedang pelahap dewa yang berada di dalam tubuhnya tersebut agar bisa menghancurkan kekuatan es milik Yikong. Bahkan Kazuo seketika merebut pusaka pedang pelahap dewa di tangan Yikong. Disinilah ia berkomunikasi dengan roh pedang pelahap dewa dan agar bisa membantu dirinya untuk menyelesaikan misi terakhir ini. Walaupun Kazuo berhasil menghancurkan sihir es Yikong, namun es yang berada di batang bunga sakura tidak sepenuhnya hilang, yang tentunya kemenangan untuk menjadi kaisar es berada di tangan pangeran Yikong. Karena usahanya gagal, sebelum pingsan Kazuo mengucapkan kata maaf pada sang adik karena dirinya telah gagal untuk melindungi nyawanya tersebut. Dan singkatnya esok hari pun tiba. Terlihat 7 petinggi istana yang menggabungkan kekuatan spiritualnya untuk membantai pangeran Yikong. Terlihat Kazuo berhasil bertemu dengan sang adik dengan memberitahukan padanya untuk segera meninggalkan istana klan es sejauh mungkin agar nyawanya selamat. Namun tiba-tiba ketujuh petinggi istana muncul di hadapan mereka. 请你不但害死为你占卜的碧罗圣者， Akan tetapi, hanya dalam beberapa detik Yikong dengan sangatlah mudah mengalahkan para petinggi istana yang akan membunuhnya tersebut. Namun mereka kembali menyerang Yikong, dan di saat terdesak menahan serangan dari mereka, tiba-tiba muncullah sosok kabut hitam yang masuk ke dalam tubuh Yikong untuk menyalurkan energi spiritualnya, yang seketika menyerang semua para petinggi istana yang berada di hadapannya tersebut. Disinilah pangeran Yikong telah resmi menjadi pangeran pewaris klan kuno yang mampu mengeluarkan sihir es dan api di dalam tubuhnya. Karena tidak ingin dikendalikan oleh kabut hitam, Kazuo pun berusaha keras untuk mengeluarkan kabut hitam tersebut di dalam tubuhnya dan bahkan menolong sang kakak yang berada di sana.
Akibat kobaran api yang sangatlah besar membuat semua orang dan sang kaisar juga datang ke sana. Hingga pada akhirnya Kazuo beserta Yikong pun keluar dan selamat dari kobaran api tersebut. 已经这么受伤了。 Singkatnya beberapa hari kemudian, terlihat Yikong sangatlah terkejut dengan perubahan salah satu mata sebelah kirinya yang berwarna kuning kemasan, sehingga ia pun menutup mata kirinya agar tidak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian perubahan ini. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Liluo yang telah berhasil keluar dari pulau terlarang dan bertemu kembali dengan Kazuo yang sudah lama tak berjumpa. 我回来了。 你知道我有多担心？ Disinilah Liluo memberikan sebuah benda pemberian Xian yang merupakan dewa pasir kepada sang kaisar sebagai petunjuk untuk memulihkan kekuatan spiritual pangeran Kazuo yang telah menghilang. 就能使用这。 Dan tak lama kemudian, Liluo pun memulai ritual dengan meletakkan batu abadi tersebut di atas altar kristal es, sehingga ia pun berhasil membangkitkan roh iblis yang sudah lama tersegel. Di sini Liluo menjelaskan akan maksudnya untuk membantu Kazuo memulihkan kekuatan spiritualnya, serta mengeluarkan roh pedang dewa yang berada di dalam tubuh Kazuo. Namun roh iblis tersebut memiliki sebuah syarat, yaitu bersedia untuk melakukan penukaran jiwa, sehingga Liluo yang sudah mengetahui hal tersebut langsung bertukar jiwanya dengan memiliki wajah dan kemampuan yang sangatlah beringas. 我得必有所失。 Sementara di sisi lain, mereka semua telah berkumpul di aula untuk melakukan upacara pengangkatan Pangeran Yikong menjadi kaisar baru klan es. Terlihat semua orang memberikan sebuah hadiah kepada Yikong atas bentuk mereka akan patuh padanya sebagai kaisar baru. 所有在场者都会露出一手特有幻术。 Namun di saat selir Lianji akan memberikan hadiah kepada Yikong berupa air mata dari klan Duyung, seketika hadiahnya tersebut meledak yang membuat Yikong memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap mata-mata tersebut. 把火族的奸细给我揪出来！ Di saat itulah petinggi Suanta berhasil menangkap mata-mata itu yang merupakan dari klan api, yaitu Yancheng. Di dalam penjara, terlihat petinggi Suanta menyiksa Yancheng agar ia membuka mulut dengan mengatakan tujuan penyusup ke dalam istana klan es. Namun ancaman tersebut tidak membuat Yancheng memberitahukan misinya ini. Kemudian datanglah selir Lianji menghentikan siksaan ini dengan memerintahkan petinggi Suanta untuk meninggalkan tempat tersebut. Di sini selir Lianji dengan perlahan menghampiri Yancheng dengan mengatakan untuk tidak membuat kegaduhan di dalam istananya karena saat ini dirinya lah sudah menjadi sang ratu yang sangat dihormati. Yancheng yang mengetahui hal tersebut mengatakan bahwa kedatangannya tak lain untuk membantu Yikong dari jeratan rencana licik petinggi Suanta dan Shinchio, yang dimana saat itu ia menyusup ke dalam istana klan es dan tak sengaja mendengarkan perkataan para peri yang sedang berdiskusi untuk menemukan mata-mata pengkhianat klan es. Dari hal itulah Yancheng menyusup ke dalam kamar selir Lianji untuk menukar batu air mata klan Duyung milik selir Lianji yang akan diberikan kepada Yikong nantinya, agar identitas selir Lianji sebagai pengkhianat tidak dapat diungkapkan ketika upacara pengangkatan Yikong dimulai. Namun di saat selir Lianji akan mengambil batu air mata miliknya di dalam saku baju Suancheng, ternyata batu tersebut tidak ada, yang membuat Yancheng mengatakan kemungkinan petinggi Suanta mengambilnya ketika dirinya sedang tak sadarkan diri. Dengan bersamaan terlihat petinggi Suanta mengetahui jika mata-mata selama ini merupakan selir Lianji. Namun di saat itu juga selir Lianji menghampiri petinggi Suanta dengan memintanya untuk segera mengembalikan batu air mata miliknya. 我们在调查雪雾森林。 Dikarenakan tidak mempunyai pilihan lain, selir Lianji seketika menyerang petinggi Suanta agar kebusukannya ini tidak diketahui oleh semua orang. Namun tentunya petinggi Suanta lebih kuat dari selir Lianji. Di saat terdesak dan tak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba datanglah Yikong yang seketika menyerang petinggi Suanta dengan sihir api es miliknya yang membuat petinggi Suanta tewas di tempat. Bahkan di saat itu juga datanglah para pasukan klan es di hadapan mereka. Dikarenakan tidak mempunyai pilihan lain, Yikong berusaha membuat kebohongan dengan menyuruh para pasukan untuk segera menemukan penyusup dan pembunuh yang telah lolos di dalam istana. Setelah itu ia mendatangi Yancheng di dalam sel tahanan, yang dimana ia berencana untuk melepaskan Yancheng agar dituduh sebagai pembunuh petinggi Suanta. Namun tak lama kemudian Liao Jian pun datang dan menghentikan Yancheng yang akan kabur dari sana. Karena tidak ingin Yancheng tertangkap kembali, Yikong mengeluarkan sihir es apinya untuk melukai tubuhnya sendiri agar Liao Jian menyelamatkannya dan membiarkan Yancheng kabur dari istana. 刚才被一个虎族
Yang kemudian sang kaisar bersama lainnya menghampiri Yikong yang terluka dengan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dikarenakan tidak ingin rahasianya terbongkar, Yikong memberitahukan bahwa petinggi Swanta dibunuh oleh sosok misterius yang kekuatannya spiritualnya sangatlah hebat, yang berupa asap hitam yang sangat sulit untuk dijelaskan. Setelah itu Shinjio yang bersedih dikarenakan dari ketujuh petinggi istana hanya tersisa dirinya seorang diri. Oleh karena itu ia akan bekerja keras untuk menemukan pengkhianat di dalam istana klan esnya ini. Dengan waktu bersamaan sang kaisar menghampiri Shinjio dengan merasakan bahwa ada suatu hal rahasia yang sengaja disembunyikan oleh Yikong, yang membuat Shinjio juga merasakan hal yang sama. Bahkan dia juga memberitahukan di saat kemarin malam dirinya tak sengaja melihat Yikong menggunakan kekuatan api dengan sangatlah mudahnya. Sang kaisar yang mendengarkan akan hal tersebut tentunya sangatlah terkejut dan menganggap bahwa itu sangatlah mustahil baginya. Oleh karena itu sang kaisar memerintahkan Shinjio untuk melakukan pengecekan jasad petinggi Swanta agar bisa menemukan sebuah petunjuk di dalamnya. Yang kemudian Shinjio mengeluarkan kekuatannya untuk mendeteksi spiritual yang digunakan untuk menyerang petinggi Swanta. Dari sinilah ia melihat dan menemukan kekuatan es dan api yang masih tertinggal di genggaman tangan petinggi Swanta. Hingga keesokan harinya terlihat Yikong resmi menggantikan posisi kedudukan sang kaisar dengan memakai mahkota dan duduk di kursi singgasana. Di saat inilah klan es tunduk dan patuh atas segala perintah yang ia berikan. Tak lama kemudian, Liluo menghampiri sang kaisar dan ratu di dalam istana. Disinilah ia mengatakan bahwa ia sudah menemukan cara untuk mengeluarkan roh pedang pelahap dewa yang berada di dalam tubuh Pangeran Kazuo. Oleh karena itulah ia meminta izin pada sang kaisar untuk membawa Kazuo ke sebuah gua untuk memulai ritual tersebut. Di saat itulah Liluo membawa Kazuo ke dalam sebuah goa. Namun tidak lama kemudian para klan lainnya datang ke sana karena tidak ingin ada sesuatu hal yang tidak diinginkannya terjadi. Karena tidak memiliki waktu yang banyak, Liluo memerintahkan mereka untuk tetap menunggu di luar goa sampai ritual selesai. Dan singkatnya Liluo menutup mata Kazuo agar tidak melihat apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya, yang dimana ia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Kazuo. Dan pada akhirnya Liluo pun dapat memusnahkan pedang pelahap dewa di dalam tubuh Kazuo. Dikarenakan mendengarkan teriakan di dalam goa, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam goa tersebut. Dan disinilah mereka hanya menemukan Kazuo yang sudah tergeletak lemas. Sedangkan di sisi lain di dalam istana klan api, Kaisar Api memerintahkan Yancheng untuk menyusun strategi menyerang istana klan es. Karena saat ini orang yang menjadi kaisar di klan es ialah Yikong, yang merupakan anak kandungnya dari hubungan dengan Sri Lianji. Terlihat klan api meluncurkan serangan anak panahnya yang membuat Sri Lianji dan Yikong sangatlah marah. Oleh karena itu Yikong pun menemui Kaisar Api agar bisa bertarung secara langsung. Namun di sini Kaisar Api tertawa bahagia karena bisa melihat anak kandungnya kembali ke dalam istana klan api. Dengan bersamaan Shinjio kemudian mengajak Kazuo untuk menuju ke sebuah tempat karena ada hal misterius yang harus segera dipecahkan. Dengan menemukan sebuah rantai yang terkubur di bongkahan salju, yang dimana rantai tersebut pernah digunakan untuk mengikat dan menyegel dewa paling terkuat di 3 alam, yang tentunya Shinjio khawatir akan lepasnya dewa tersebut. Setelah itu, Shinjio mengajak Kazuo untuk menemui sang kaisar di dalam istana agar mendapatkan penjelasan yang sebenarnya mengenai dewa yang dirantai dan disegel. Disinilah sang kaisar menjelaskan pada mereka bahwa dewa tersebut yaitu kaisar terkuat 3 alam yang memimpin dan memerintah di atas klan es dan api, yang dimana menurut legenda kekuatannya jauh melampaui batas dewa-dewa terkuat di masanya. Bahkan jika saat ini klan es dan api bergabung untuk menghancurkan dewa tersebut, makanya sebuah kekalahan dan kehancuran yang ia dapatkan. Setelah itu Kazuo bertemu dengan penjaga Chun di alam bumi dengan menanyakan akan keberadaan Liluo padanya. Namun Chun tak memberitahukan keberadaan Liluo dan menyuruh Kazuo untuk kembali ke istana klan esnya. Dikarenakan merasa khawatir akan keadaan Liluo, Kazuo memutuskan untuk pergi ke sebuah hutan yang berdekatan dengan gua tempat yang digunakan untuk melakukan ritual pemusnahan roh pedang sebelumnya.
Setibanya di sana, Kazuo sangat dikejutkan dengan sosok misterius yang sedang memakan kelinci salju karena merasa terganggu dengan seketika orang misterius tersebut menyerang Kazuo. Ketika tersadar dalam wujud semua, Lelouo sangatlah terkejut melihat Kazuo sudah terbaring pingsan di sampingnya, yang ternyata sosok misterius tersebut merupakan Lelouo yang sudah berubah menjadi iblis, dikarenakan sebelumnya ia telah bertukar jiwa dengan iblis demi menyelamatkan Kazuo dari pedang pelap dewa yang berada di dalam tubuh Kazuo. 娶你，过去的诅咒，那不是你。从今天。 Keesokan harinya, Kazuo mengajak Lelouo untuk menemui kedua orang tuanya untuk meminta doa restu akan hubungan mereka berdua. Namun sang ayah tidak merestui mereka, dikarenakan Lelouo bukanlah perempuan yang cocok untuk menjadi pendamping hidup. Dikarenakan saat ini Lelouo bukanlah manusia, melainkan iblis. Namun hal tersebut dibantah oleh Kazuo, di mana ia tetap akan melaksanakan pernikahannya meskipun tidak direstui oleh kedua orang tuanya. 你还是放弃我吧，不要激怒。 我求您成全。 Karena tak tega melihat Kazuo dan Lelouo setiap harinya berlutut di depan gerbang istana, sehingga sang ayah dan sang ibu pun menghampiri dan merestui akan hubungan mereka berdua. 他们都走了。 Namun di saat Lelouo akan bersiap-siap melaksanakan sakral pernikahan, tiba-tiba Putri Lang datang dan menyerangnya dengan menggunakan pedang pelap dewa milik Yikong, yang membuat Lelouo terluka parah. Yang ternyata Putri Lang melakukan hal ini karena ia sangatlah mencintai Kazuo dan tidak akan membiarkan Lelouo menikah dengan Pangeran Kazuo. 别路，别路。 Disinilah Huang Tuo mencoba mengobatinya untuk menyelamatkan Lelouo, namun nyawa Lelouo tidak dapat diselamatkan, yang tentunya Kazuo sangatlah terpukul atas kepergian kekasihnya tersebut. Yang kemudian Yikong datang menghampiri mereka. Ia pun mencoba membantu mengeluarkan kekuatannya untuk membekukan jasad Lelouo agar jasadnya tidak membusuk, karena hanya pemilik kekuatan tertinggilah yang mampu melakukan hal ini. Merasa aneh dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yikong, mereka pun berhasil mencari titik kebenaran kekuatan tersebut. Dengan hasil uji coba dan penelitian membuktikan bahwa kekuatan tersebut bukanlah berasal dari klan Es, melainkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh klan terkuat yang sudah lama menghilang, yang tentunya membuat semua orang di sana sangatlah terkejut. Bahkan sang kaisar pun jujur kepada mereka semua bahwa Yikong bukanlah anaknya. 幻影天失火，卡。 Yang kemudian si Lianji yang sudah mengetahui jika mereka dalam bahaya, ia pun menemui Yikong dan mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan istana klan Es sejauh mungkin. Namun mereka sudah diketahui oleh para pasukan istana, dan disinilah sang ratu menanyakan akan kebenaran pada ibu Selir Lianji mengenai semua perbuatan kejahatan yang ia lakukan. Selir Lianji pun mengatakan sejujurnya di hadapan sang ratu bahwa dirinya lah orang pengkhianat yang selama ini mereka cari. Yikong yang tak ingin tertangkap dan mendapatkan hukuman yang berat, seketika ia pun menyerang semua pasukan klan Es di hadapannya. Disinilah Kazuo mencoba memujuk Yikong agar tidak bertindak dengan gegabah. Meskipun apapun yang terjadi saat ini, ia tetap akan mengakui Yikong sebagai adik kesayangannya. Namun Yikong mengabaikan perkataan Kazuo, yang dimana ia memutuskan untuk memilih jalannya sendiri dan bergabung bersama Putri Yanda ke dalam klan api. Keesokan harinya suara trompet pun berbunyi, tanda bahwa perang antara klan Es dan Api pun akan terjadi kembali. Karena kecerdikan dan kelicikan Yikong, ia pun berhasil menyandra Putri Xinggu dan ayah Huang Tuo untuk ia jadikan sebagai penukaran dengan Sri Lianji dan Yancheng. Namun dikarenakan klan Es tidak akan melepaskan kedua tawanan tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi. Kemudian dengan rencana keduanya, Yikong pun menyusup ke dalam istana untuk membebaskan Yancheng di dalam penjara. Melihat usahanya berhasil, ia pun membawa Yancheng ke alam laut bebas, yang ternyata pasukan klan Duyung akan membunuh Yancheng di tempat. Dan terlihat sang kaisar api sangatlah marah dengan memberitahukan Putri Yanda bahwa Yikong telah berkhianat dan sengaja membunuh Yancheng di alam laut. Di mana saat ini Yikong tidak mengakui lagi jika Kazuo adalah kakaknya, karena ayahnya bukanlah kaisar Es melainkan kaisar api. Mendengar ucapan tersebut, tentunya Kazuo tidak akan memberikan pedang pelap dewa jatuh kembali ke tangan Yikong.
Namun karena kekuatannya sangatlah kuat, ia pun berhasil melacak dan menemukan pedang pelap dewa yang telah disembunyikan, sehingga pertarungan pun terjadi. Dikarenakan tidak ingin melihat kakak tersayangnya terbunuh olehnya, Ikong pun memutuskan untuk menusukkan pedang tersebut ke dalam perutnya. Yang dimana Ikong sengaja menusukkan pedang pelap dewa ke perutnya, bertujuan agar Kazuo dapat mewarisi kekuatan spiritual yang saat ini ia miliki. Dikarenakan hanya cara inilah kakaknya akan mendapatkan kekuatannya kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di tempat lain, Sri Lianji merasakan akan kepergian Ikong. Di waktu bersamaan, kabut hitam misterius datang menghampiri dan membawanya kabur dari jeratan sang Kaisar Es. Singkatnya, keesokan harinya, terlihat Kaisar Api mulai merasakan bahwa Ikong bukanlah asli keturunannya, karena ia tidak merasakan efek apapun di dalam tubuhnya di saat Ikong telah mati. Sebab itulah Kaisar Api menyuruh Putri Yanda untuk menelusuri garis keturunan Ikong yang sebenarnya. Merasa sangat kehilangan orang yang ia sayangi, Kazuo pun menanyakan sesuatu hal pada sang nenek mengenai mantra ataupun yang bisa digunakan untuk mengembalikan waktu, karena dirinya belum siap menerima akan kenyataan dalam hidupnya ini. Mendengar keinginan Kazuo, sang nenek hanya terdiam dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun padanya. Singkatnya, dikarenakan kekosongan pemimpin di dalam istana klan Es, Kazuo resmi sebagai penerus tahta dan bahkan penguasa 3 alam, yang tentunya saat ini Kazuo resmi menjadi kaisar istana klan Es-nya. Di tempat lain, Sri Lianji yang tidak bisa menerima akan kenyataan yang terjadi pada dirinya. Di sana ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan setusuk konde. Namun kabut hitam misterius menghalangi akan tindakan bodoh yang dia lakukan, di mana kabut misterius yang mengikutinya yang ternyata merupakan dewa terkuat di alam semesta yang berumur puluhan ribu tahun. Ia bernama Dewa Yuanji, yang memiliki kekuatan spiritual dari klan Es dan Api, yang ternyata Ikong bukanlah anak dari Kaisar Api, melainkan anak dari dewa tersebut. Tanpa butuh waktu yang lama, Sri Lianji bersama Dewa Yuanji langsung melancarkan aksinya untuk membunuh dan membalaskan atas kematian Ikong, yang tentunya ia akan membunuh satu persatu orang yang menjadi penghalang bagi kehidupannya. Karena kekuatan Dewa Yuanji bukanlah tandingan mereka, tentunya dengan sangatlah mudah Sri Lianji mengalahkan mereka. Karena tidak mempunyai pilihan lain dan tak ingin melihat kekasihnya mati, Dewa Yuanji mencoba untuk masuk ke dalam tubuh Sri Lianji agar bisa menyalurkan kekuatan spiritual miliknya untuk mengalahkan Ratu Es dan Ratu Duyung. Dan hanya dengan sekali serangan membuat kedua ratu tersebut terluka parah. Di saat kondisi terdesak, Kazuo mengetahui hal tersebut, namun upayanya untuk menghalangi Dewa Yuanji terlambat karena sang Ratu Es sudah sekarat. Keesokan harinya terlihat Shinjio sedang melakukan meditasi untuk memecahkan ungkapan teka-teki yang hadir di dalam mimpinya. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan sebuah mimpi yang dititipkan oleh Dewa Leluhur Zhou. Dan tanpa waktu yang lama, ia pun bergegas untuk menemui sang kaisar dan Kazuo di dalam istana. Namun di pertengahan jalan, Shinjio dihadang oleh sang nenek yang mengatakan padanya bahwa orang yang datang pada akhirnya akan datang, yang tentunya ia sudah sekian lama menunggu kedatangan Shinjio. Mendengarkan akan perkataan tersebut, Shinjio memberitahukan pada sang nenek bahwa ia akan memberitahu Kazuo dan mimpi Dewa Leluhur Zhou yang ia titipkan di dalam kubu suci, agar Kazuo mengerti akan kebenaran kabut hitam misterius Dewa Yuanji. Namun sang nenek menolak akan hal tersebut, di mana ia tega melihat Kazuo menghadapi tantangan dan bahaya di masa depan. Di tengah-tengah pertarungan yang sengit, Kazuo tiba-tiba datang melerai pertarungan mereka dan mengajak Shinjio ke dalam altar dewa untuk melihat mimpi Dewa Leluhur Zhou. Disinilah ritual masuk ke dalam mimpi Dewa Leluhur pun dimulai. Sesampainya di dalam, Kazuo menyaksikan interaksi antara Dewa Dewi bersama Dewa Yuanji, yang tentunya semua perintah dan kekuasaan saat ini dipegang oleh Dewa Yuanji. Dewa Leluhur Zhou yang melihat kehadiran Kazuo di dalam kenangan mimpinya, ia pun memberitahukan akan kebenaran dan jati diri Dewa Yuanji, di mana 10.000 tahun yang lalu Dewa Yuanji merupakan dewa terkuat dan tidak terkalahkan di sepanjang sejarah.
karena dirinya satu-satunya dewa yang memiliki kekuatan spiritual ganda yang tiada tanding. Karena keangkuhan dan kekuasaannya, Dewa Yuanji memandang kehidupan klan lain selayaknya debu di bawah kakinya, yang tak segan-segan untuk membunuh dewa yang menentang dan bertentangan akan semua perintahnya. Karena Dewa Leluhur Zhao tidak ingin melihat para klan menderita, ia pun memberikan perintah untuk menyerang dan membunuh Dewa Yuanji dengan mempersatukan kekuatan spiritual, membentuk aliansi ke-6 klan agar mengagalkan rencana Dewa Yuanji mendapatkan jiwa lotus, yang merupakan bunga spiritual yang diyakini dapat memenuhi semua keinginan manusia ataupun dewa, dan mampu menghidupkan dewa ataupun manusia yang sudah mati, serta mengabadikan umur mereka agar tidak bisa mati. Namun usaha Dewa Leluhur Zhao untuk menghancurkan dan membunuh Dewa Yuanji telah gagal, sehingga Dewa Leluhur Zhao memutuskan untuk menyegel jiwa lotus dengan kekuatan spiritual gabungan mereka. Karena penasaran akan kenangan mimpi Dewa Leluhur Zhao, sang kaisar menanyakan hal tersebut kepada Kazuo. Kazuo pun mengatakan bahwa kebangkitan Dewa Yuanji selama 10.000 tahun bertujuan menantikan bunga jiwa lotus mekar kembali untuk membalaskan dendamnya selama 10.000 tahun terhadap klan yang telah mengkhianati dirinya di masa lalu. Disinilah Kazuo berjanji atas nama klan esnya akan menghentikan dan menghancurkan Dewa Yuanji demi kedamaian dan ketentraman klan 3 alam. Dan singkatnya perjalanan Kazuo dan ke-6 ketua klan 3 alam pun dimulai, di mana mereka saling berjanji sehidup semati berjuang untuk melawan dan membunuh Dewa Yuanji demi menjaga perdamaian 3 alam. Sesampainya di dalam, mereka pun memutuskan untuk masuk menelusuri dan menemukan keberadaan bunga jiwa lotus yang disegel di dalam istana kabut. Namun langkah kepergian mereka tiba-tiba dihadang oleh salah satu penjaga di istana. Karena tidak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk, Kazuo menanyakan pada penjaga tersebut arah jalan agar bisa masuk ke dalam istana kabut. Disinilah ia menjelaskan dan memberitahukan Kazuo dan yang lainnya, di mana satu-satunya cara agar bisa masuk ke dalam istana kabut, yaitu harus bisa memecahkan permasalahan dan teka-teki yang diberikan oleh pendeta agung. Dan benar saja, ia menuntun Kazuo dan yang lainnya untuk masuk ke dalam pintu yang sudah dipersiapkan, di mana dari setiap dewa harus bisa menyelesaikan tantangan dan teka-teki di dalamnya. Jika salah satu gagal, maka pendeta agung tidak akan memberikan izin mereka untuk dapat masuk ke dalam istana kabut. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang berhasil menyelesaikan teka-teki tersebut, dan muncullah sang nenek yang ternyata merupakan penjaga gerbang depan istana kabut, sehingga pertarungan pun terjadi. Dikarenakan mereka berhasil memenangkan pertarungan, Kazuo pun menagih janji pada sang nenek untuk mengantarkan mereka masuk ke dalam istana kabut. Setibanya di dalam istana, Kazuo pun disambut oleh Dewi Yuanji dan Selir Lianji, yang tentunya pertarungan sengit antara dewa pun tak terhindarkan. Di saat pertarungan itu, pedang pelap dewa pun datang, yang ternyata Roh Yikong berada di pedang tersebut. Namun ia sama sekali tidak mengingat akan masa lalunya. Selir Lianji yang melihat Yikong menjadi roh pedang, seketika ia pun menangis bahagia karena bisa berjumpa kembali dengan anak yang paling ia cintai. Di saat bersamaan, seketika Dewa Qinglong menghampiri Selir Lianji dengan meminta untuk menyerahkan roh Yikong kepadanya. Namun Selir Lianji yang mengetahui kebusukan Dewa Qinglong dan Dewa Yuanji yang berniat untuk memusnahkan roh Yikong agar tidak dapat hidup kembali. Oleh karena itu, ia lebih memilih memberikan pedang tersebut kepada Kazuo agar dapat membunuh Dewa Yuanji demi menyelamatkan anak kesayangannya tersebut. Namun seketika Dewa Yuanji kembali masuk ke dalam tubuh Selir Lianji. Di saat inilah harapan Kazuo untuk hidup sangatlah kecil, dikarenakan kekuatan spiritualnya sudah terkuras habis melawan Dewa Yuanji sebelumnya. Namun tiba-tiba ternyata Selir Lianji lebih memilih untuk mati tertusuk pusaka pedang dewa pelap dewa daripada memilih roh Yikong dimusnahkan oleh Dewa Yuanji.
Dikarenakan sudah tak memiliki tubuh untuk ia pakai, Dewa Yuanji memutuskan untuk memusnahkan bunga jiwa lotus agar misi Kazuo untuk menghidupkan Yikong dan yang lainnya dapat ia gagalkan. Atas mimpi dewa leluhur Dewa Zhao sebelumnya, Kazuo langsung memberikan perintah pada mereka untuk segera menyatukan kekuatan spiritualnya agar bunga jiwa lotus segera mekar sebelum semuanya terlambat. Hingga pada akhirnya, Kazuo dapat menyelesaikan tugasnya membunuh Dewa Yuanji dan mendapatkan bunga jiwa lotus. Karena tidak ingin menyanyiakan waktu yang sekejap, Kazuo mengajukan 3 permintaan pada Dewi Abadi, di mana ia menginginkan Lilua Putri Lang dan Yikong tersadar kembali. Mendengarkan permintaan Kazuo, sang Dewi Abadi mengabulkan permintaannya. Namun ternyata Kazuo hanya mengajukan sebuah permohonan untuk dapat menyadarkan ketiga orang yang paling berharga di kehidupannya itu, yang tanpa ia sadari bahwa permintaan yang ia ajukan tidaklah lengkap, yang mengakibatkan mereka bertiga tidak mengingat akan masa lalunya. Singkatnya, sang kaisar dan pasukan klan Es telah menyambut kedatangan Kazuo karena keberhasilan misinya melindungi 3 alam dari ambisi dan kejahatan Dewa Yuanji. Hingga pada akhirnya keesokan harinya, terlihat Kazuo mengadakan pertemuan di dalam aula istana, di mana Kazuo mengadakan sebuah perjanjian dengan ketiga alam untuk menjaga perdamaian dan ketentraman di masa depan untuk selamanya. Kazuo yang merasa curiga akan hilang ingatan terhadap Yikong, Liluo, dan Putri Lang. Dengan segera ia pun menemui Dewi leluhur klan peri untuk meminta petunjuk padanya. Sang Dewi mengatakan bahwa ada satu cara, yakni harus segera kembali ke dalam istana kabut untuk mengulangi permintaan dengan Dewi bunga jiwa lotus sebelum layu. Di tempat lain, Dewa Qinglong memberitahukan pada Kaisar Api bahwa Kazuo esok hari akan menuju istana kabut untuk membatalkan keinginan yang sudah terjadi. Dengan menemui Dewi bunga jiwa lotus, Kaisar Api yang mendengarkan akan kesempatan tersebut, ia pun mengatur strategi untuk melakukan penyerangan di dalam istana klan Es. Dan keesokan harinya, Kaisar Api membawa semua pasukannya menuju istana klan Es, sehingga perang di antara klan pun tidak dapat terhindarkan. Kaisar Es yang mengetahui kekuatan Kaisar Api sangatlah kuat. Ia pun mengajak Xin Jio untuk membuat strategi penyerangan secara rahasia yang membuat pasukan klan Api kalah seketika. Namun atas kelicikan dan kecerdikan yang dimiliki Kaisar Api, ia pun berhasil menyandra Putri Lang dan Liluo agar klan Es mengakui kekalahannya. Namun tiba-tiba, Yikong datang menyerang Kaisar Api. Dikarenakan rencananya gagal mengambil alih klan Es agar menjadi dewa penguasa terkuat 3 alam, Kaisar Api memutuskan melahap kekuatan energi Dewa Qinglong agar kekuatan spiritualnya bertambah kuat. Bahkan Kaisar Api juga menyerap semua kekuatan pasukannya, dan di saat inilah kekuatan spiritual yang ia miliki saat ini bertambah 100 kali lipat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, Kaisar Api juga mendatangi istana klan Duyung yang seketika membunuh semua pasukan Ratu Duyung untuk ia ambil energi kekuatannya, yang dimana saat ini kekuatan spiritual Kaisar Api meningkat 200 kali lipat dalam hitungan sekejap. Sang Ratu Duyung yang mengetahui bahwa ambisi Kaisar klan Api sangatlah besar, ia pun mencoba untuk menyerangnya, namun kekuatan yang ia miliki membuat dirinya harus tewas di tempat. Hingga pada akhirnya salah satu pasukan istana klan Duyung yang berhasil selamat melaporkan kepada Kaisar Es akan kejadian yang dialami oleh klannya. Disinilah mereka sangatlah terkejut mendengarkan akan kenyataan sebenarnya, sehingga Kaisar Es memerintahkan semua klan 3 alam untuk berperang melawan Kaisar Api. Namun di pertarungan ini, Kaisar Api mampu membunuh mereka semua dan bahkan memakan inti kekuatan mereka agar menjadi lebih kuat lagi.
di saat Kaisar Api akan membunuh Shinjio yang sedang terluka parah. Seketika Kaisar Es datang dan melawan Kaisar Api sehingga pertarungan pun terjadi. Namun Kaisar Es bukanlah lawannya, yang membuat Kaisar Api mampu mengambil inti kekuatan milik Kaisar Es. Akan tetapi, ternyata itu merupakan energi spiritual batu kristal es yang membuat tubuh sang Kaisar Api merasakan gejolak yang membuatnya sangatlah panas. Sementara di tempat lain, terlihat Kazuo kembali bertemu dengan Dewi Bunga Jiwa Lotus. Tanpa basa-basi, ia pun langsung memohon untuk melengkapi keinginan dirinya yang sudah terpenuhi, dengan meminta pada sang Dewi untuk mengembalikan ingatan Liluo, Putri Lang dan Yikong seperti semula. Namun sang Dewi menolaknya karena memintanya hanya bisa dilakukan satu kali, terkecuali Kazuo memilih salah satu sahabatnya untuk dijadikan pertukaran jiwa agar permohonannya tersebut dikabulkan. Namun Kazuo yang tidak ingin melakukan hal itu, ia pun segera kembali ke istana dan akan mencari solusi lain agar ketiga orang yang ia sayangi itu bisa kembali pulih. Namun setelah kembali, ternyata para sahabatnya dan sang ayah telah mati yang dibunuh oleh Kaisar Api. Ia yang sangat bersedih karena orang yang selalu setia bersamanya mati. Seketika ia pun menanyakan kejadian ini kepada Shinjio, yang dimana Shinjio menjelaskan jika mereka telah dibunuh dan diambil kekuatannya oleh Kaisar Api agar Kaisar Api menjadi dewa yang paling terkuat di alam semesta ini. Bahkan di sini Shinjio juga memberitahukan tentang keberadaan Liluo dan Putri Lang, yang dimana mereka berdua saat ini berada di genggaman sang Kaisar Api. Di saat berada di dalam istana, tiba-tiba Yikong pun datang, yang dimana ingatan masa lalunya telah menghilang, dan yang diingatnya saat ini hanyalah ingin melawan dan membunuh Kazuo, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun Kazuo yang tidak ingin bertarung dengan adiknya ini, seketika Yikong mengancamnya untuk membunuh Liluo dan Putri Lang jika Kazuo tidak melayaninya bertarung, sehingga Kazuo yang tidak memiliki pilihan lain, ia pun harus mengeluarkan kekuatannya tersebut. Di tengah pertarungan ini, Kazuo pun masih memikirkan agar Yikong tersadar kembali dan mengingat akan masa lalunya, bahwa yang di hadapannya ini merupakan kakaknya. 我是亲手杀了你。 Oleh karena itu, Kazuo pun menyerahkan tubuhnya agar diserang oleh Yikong yang menusukkan pedang pelahap dewanya. Yang seketika itulah tiba-tiba Yikong teringat kembali akan masa lalunya. 为什么没传给你？这是我唯一能为你。 Sementara di tempat lain, terlihat Putri Yanda menyerang pasukannya sendiri dikarenakan ingin menolong Liluo dan Putri Lang. Namun tiba-tiba Kaisar Api datang dan langsung menyerang Kazuo. Kazuo yang terluka parah, namun dia tetap berusaha melawan Kaisar Api. Yang seketika itu Putri Lang dan Liluo yang melihat Kazuo sekarat, membuat mereka berdua pun langsung mengingat kembali akan ingatan masa lalunya tersebut.哥，你带领兵卒，我照顾好利洛他们。 Setelah itu Yikong yang berhasil mengejar Kaisar Api, ia pun tidak akan membiarkan sang Kaisar Api hidup. Dan di saat kesempatan itulah Yikong dengan menggunakan pedang pelahap dewanya yang langsung membunuh Kaisar Api hingga tak tersisa.
Dan singkatnya ia pun kembali menemui Shinjio dengan meminta petunjuk agar ia bisa menghidupkan kembali kakaknya tersebut. Shinjio pun langsung memberitahukan akan legenda tentang kristal lotus merah yang menghidupkan sang dewa dari kematiannya. Dan dari sinilah Ikong mencari akan legenda tersebut dan ia pun berhasil menemukannya sehingga ia menukarkan jiwanya yang membuat Ikong hidup kembali. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.